ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, saya Gugum Gunawan, NPA 040747 bisa hadir kembali, bersilaturahim kembali bersama Kominfo Pemuda Persis di seluruh jenjang pimpinan ataupun yang mewakilinya. Alhamdulillah, ikhwati iman rahimakumullah, bidang Kominfo Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam terus berupaya untuk memperbaiki sistem yang ada di Pemuda Persis, tentunya lewat keahlian di bidangnya, yaitu di bidang IT. Alhamdulillah ini kita punya kader terbaik di bidang IT. Mudah-mudahan kehadirannya bisa menjadi kebaikan buat kita semua. Dan untuk kali ini, setelah di minggu yang lalu kita launching program Anak Online, hari ini kita akan mensosialisasikan salah satu program e-voting ya, dia akan dilaunchingkan oleh bidang Kominfo langsung, yaitu Kang Hendy Santika. Kenapa launching e-voting ini perlu disosialisasikan? Bukan artinya kita berharap bahwa Muktamar Pemuda Persis ke-13 hari ini dilaksanakan secara online ya, tapi ini bagian dari upaya, bagian dari antisipasi jika nanti di hari H-nya Muktamar Pemuda Persatuan Islam tidak bisa dilaksanakan secara offline penuh, maka tentu program e-voting ini sangat penting buat kita semua. Dan program e-voting ini insya Allah akan bermanfaat bagi jenjang pimpinan yang ada di daerahnya masing-masing. Karena nanti e-voting ini dibuat bukan hanya untuk Muktamar ya Kang Hendy ya, tapi juga akan bermanfaat buat nanti musyawarah wilayah, musyawarah daerah, ataupun musyawarah cabang di daerah masing-masing. Dan e-voting ini ya mohon maaf untuk di mute dulu ya yang baru gabung. Sekali lagi kami sampaikan e-voting ini bukan hanya untuk program Muktamar hari ini saja, tapi juga program e-voting ini bisa dipakai oleh seluruh jenjang pimpinan, baik itu untuk acara muswil, musda, ataupun muscab di berbagai daerah. Wa ta'ala rahimakumullah, bagaimana sistem e-voting ini, cara pemrogramannya atau cara menggunakannya, kita akan mendengarkan langsung presentasi dari bidang Kominfo Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam, yaitu Kang Hendy Santika. Kepada Kang Hendy Santika kami persilahkan. Dan untuk pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, atau pimpinan jamaah yang bergabung pada kesempatan kali ini, silakan disiapkan dari sekarang kira-kira apa saja yang akan ditanyakan kepada Kang Hendy Santika terkait dengan e-voting ini, lalu kebermanfaatannya seperti apa, disiapkan dari sekarang supaya nanti setelah presentasi kita adakan diskusi, kita adakan dialog demi kebermanfaatan program e-voting ini. Kepada Kang Hendy kami persilakan Kang Hendy. Syukron kasiron ke Kang Gugum yang telah memandu ini. Langsung saja kita to the point. Mungkin ketemu lagi. Hai semuanya, kita ketemu lagi dengan saya Hendy Santika sebagai Kominfo Pemuda Persis 2015-2020. Pada malam hari ini kita akan launching salah satu aplikasi atau web aplikasi yang berkaitan dengan pemilihan ketua. Karena kita akan menghadapi Muktamar Pemuda Persis, yang mana kalau tadi sudah disebut-sebut lagi ya dari MC Kang Gugum bahwa kalau sampai kondisi sampai saat ini tidak membaik, maka akan jadi muktamar ini akan muktamar online, berarti muktamar atau musyawarah. Tetapi walaupun terlepas musyawarah itu baik online ataupun offline, tetap kita harus memikirkan bagaimana misalkan improvisasi ataupun pengembangan ataupun ada plan A, plan B-nya untuk mengadakan pemilihan. Di mana kalau kita perhatikan mungkin ya antum yang sudah mengalami dari PJ ada musjam, kemudian di PC ada musda, muswil, dan sekarang mau muktamar. Kebanyakan suatu musyawarah mufakat itu sangat sulit mungkin ya, ataupun mungkin ada beberapa
ya walaupun tetap saja nomor satu adalah musyawarah mufakat ya, kita selalu mengedepankan bahwa pemilihan ketua ini diprioritaskan yang pertama adalah diusahakan untuk melaksanakan musyawarah mufakat. Namun bila musyawarah mufakat tidak dapat ditempuh, tidak dapat dicapai, maka biasanya kita melakukan yang namanya voting. Voting pemungutan suara one man one vote gitu ya, one man one vote, satu orang anggota suara itu hanya memiliki satu suara gitu, satu orang berhak mempunyai satu suara gitu. Jadi kalau musjam semuanya hadir, misalkan kalau musjamnya 10 orang ya voting ya oke. Kalau musjamnya 20 ya masih oke lah gitu. Kalau musjamnya udah 50 seperti jamaah yang lain agak lumayan nih. Oke, musjam sekarang ke muscab. Oke, muscabnya 10 orang. Ya oke, 20, 30. Nah, udah puluhan ke sana udah agak ribet. Ya, udah agak ribet dalam arti kan biasanya itu panggil dulu, sekarang jumlahnya yang hadir berapa, yang hak suaranya itu lihat dari quorum gitu kan, dari daftar hadir misalkan ada 50 orang yang muscab ini, maka 50 orang itu oke diabsen lagi si Anu A hadir, B, C sampai 50, oke 50 udah verifikasi 50, berarti jumlah hak suara itu ada 50, kita akan melakukan voting, maka kartu suaranya itu berjumlah dengan sejumlah hak suara yang hadir gitu. Oke, muscab. Kalau musda, wah lumayan juga nih musda. Karena misalkan seperti Kabupaten Bandung ada 25 PC. Kalau misalkan 25 PC itu mengirimkan let's say 5 orang, maka 25 orang utusan itu kali 25 udah 125, 100 gitu ya. Maka akan semakin lagi. Apalagi kita nanti muktamar. Muktamar itu sekarang update terakhir Rabu 6 Januari tadi sekitar 370 gitu dari target 500-an. Berarti kalau 370 yang hadir, kita akan panggil semuanya berapa? 370 hak suara. Itu kita bisa bayangkan berapa lama waktunya yang akan kita perlukan untuk mengabsen, kemudian membagikan suara ya, membagikan hak suaranya itu, hak suaranya ini 1, 2, 3, 370. Setelah itu kita prosesnya adalah silakan akan mencoblos gitu ya, memilih calonnya gitu ya, calonnya satu berapa kali waktu itu biasanya memakan waktu 1 atau 2 jam lah, 1 atau 2 jam paling maksimal biasanya sampai 2 jam setengah lah gitu. Paling cepat kalau voting itu biasanya 1 jam gitu, 1 jam lah. Kita memikirkan juga gimana nih, nampaknya kita itu kemarin kita di Halakoh 4, sorry kita bahas Halakoh. Ini namanya sebenarnya event kita itu Halakoh ya, Halakoh IT. Ini kalau dilihat di event 4 ini kita udah Halakoh 6. Jadi Halakoh selama itu 5 tahun berjuang kita di Kominfo itu sudah mengadakan 6 Halakoh dengan ini. Jadi Halakoh 1, 2, 3 itu lebih fokus membahas mengenai teknis kepada orang-orang IT ataupun orang-orang yang ingin belajar IT, programming, buat aplikasi. Udah 1, 2, 3. Kemarin Halakoh 4 kita bahas event Bright. Jadi kita di Jamiah itu banyak sekali event-event Jamiah, tapi ya masih manual, maka kita pakai tool namanya Event Bright. Nah, itu Event Bright adalah aplikasi untuk eventnya gitu, event organizer. Nah, kemudian Halakoh 5 kemarin kita udah launching anak online gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita buatkan eventnya sudah Jamiah itu udah pakai aplikasi lah gitu, nggak manual lagi, Google Form ataupun daftar hadirnya di checklist siapa nama yang hadir, udah di checklist daftar tamunya gitu. Nah, kita berpikirkan juga gimana nih sekalian aja eventnya udah Jamiah, kemudian gimana kalau voting kita buat secara elektronik. Maka berdasarkan kasus-kasus yang ada di Jamiah ini, kita ada event Jamiah yang melibatkan musyawarah gitu ya, dari level PJ paling bawah sehingga sampai paling atas muktamar gitu, ada pemilihan Jamiah gitu ya, pimpinan Jamiah. Nah, udahlah kita buatkan aplikasi. Nah, aplikasi ini dibuat oleh tim Kominfo Pemuda Persis. Jadi Ane sudah kemarin ya udah di Halakoh 5 gitu, udah beberapa kali ngobrol bahwa siapa di PC-nya, di PD-nya ataupun ya semuanya itu yang dari PW itu anggotanya dari PJ dan PC yang mempunyai anggota berpotensi IT,
ingin belajar IT ataupun ya ada yang lulusan IT udah pengen berkhidmat, mengkhidmatkan ilmunya, kemampuan IT-nya di Jam'iyah, ayo bergabung, join bersama, maju bersama, revolusi Jam'iyah di bidang IT kasarnya itulah. Sekarang kan udah industri 4.0 istilahnya. Ini Jam'iyah udah sampai mana nih? Bagaimana cara mengimplementasikannya? Sudah mana daya adaptasi Jam'iyah ini terhadap industri 4.0 ini? Nah ini. Oleh karena itu ya udah sekalian karena kita semua berbasis Jam'iyah, udah kita buatkan namanya e-voting. Ini dibuat dari tim Kominfo, oleh tim Kominfo. Mungkin pada Halaqah 6 ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara e-voting tersebut, penggunaannya. Oke. Kita langsung share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Jadi sebelum saya sharing mana Jadi e-voting ini sebenarnya ada dua cara. Ada dua cara. Pertama adalah cara yang konvensional. Konvensional itu yaitu jadi semua orang nanti kan tetap saja walaupun e-voting kita ada adminnya ya. Kita ada adminnya. Nanti kita share. Gimana? Sudah terlihat? Saya share lagi lah. Stop share lagi. Biar bisa ke Bula Kabale ya. Tunggu ya. Saya share lagi. Guys, mana nih? Share. Gimana, sudah terlihat? Masih muter, Kang Sudah Hendy? terlihat desktopnya? Kaca. Belum muter, sorry. Masih buffer. Masih buffer, oke. Sudah ada, sudah terlihat? Nah, sip. Sudah. Oke. Itu. Oke, jadi e-voting ini ada dua cara. Cara votingnya gitu maksudnya. Oke, masih ngeblank. Pertama adalah user atau kita sebut sajalah user tersebut ini adalah yang menggunakan aplikasi ini namanya voter lah istilahnya, e-voter. Anggota atau siapa saja yang akan memberikan hak suaranya untuk dia memilih salah satu calon yang dia yakini gitulah istilahnya, yang dia sukai gitu istilahnya. Oke. Ini namanya yaitu e-voting aja biar cepat. Oke. Nanti secara admin saya akan login ke sini. Ke sini aja dulu lah. Wow. Oke. Sorry ya, ini loading soalnya saya aplikasinya banyak. Jadi seperti biasa, kan nanti semua saya misalkan Muscab lah, anggap aja lah Muscab ini adalah eventnya Muscab. Muscab itu berarti kan kita ada yang menyelenggarakannya lah, panitia. Di sini saya adalah sebagai panitia. Mananya? Saya lupa. Persis. Loading. Timbul tenggelam, Kang Hendy. Koneksinya, aduh. Screen-nya. Oke. Jeng. Oke. Ini dashboard-nya. Ceritanya admin. Bagaimana terlihat? Bacaan. Masih timbul tenggelam. Acan. Timbul tenggelamnya. Koneksinya malam hari ini berarti. Koneksi saya. Oke, gimana, masih terlihat? Belum terlihat?
Belum. Terlihat layar hitam. Ya hitam lah. Ya, Masih ngeblank? hitam. Mulai Ustaz. Berarti akur Ngeblank, ya. aduh. Akur. Aku berarti. Oke, Ya, saya stop terlihat. dulu berarti stop. Saya stop dulu videonya lah. Tunggu dulu ya. Videonya saya matikan dulu berarti. Beraten. Share screen. Nah, aduh internetnya nih. Aduh malam ini kayaknya semua orang lagi streaming si Andien ini jadinya berat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya matikan video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang kelemahannya di antara online ini adalah internet, berarti internet ya. Jeng, gimana sudah terlihat? Ya, masih layar hitam. Masih ngeblank kan? Masih Masih ngeblank. Terlihat Masih gelap. masih. Ngeblank. Terlihat gelap. Butuh lampu ini. Nah, muncul. oke, ini dashboardnya. Jadi setiap let's say event ini, event muscab, muscab atau musda musyu ataupun muktamar ini, pastikan kita sudah ada let's say calon lah istilahnya. Nanti bisa di-generate itu misalkan kita biasanya kalau mengadakan pemilihan itu biasanya kan kita agenda acara, kita pembahasannya itu panjang sampai jam 10 misalkan. Kita kan pas pembahasan agenda acara juga kan kita dibahas bahwa misalkan musyawarah ini pemilihan misalkan di Musyab ya, pemilihan ketua cabang ini dilakukan secara musyawarah mufakat. Itu dibahas kan. Dan misalkan jika tidak bisa musyawarah mufakat, maka akan dilakukan secara voting dengan cara bla 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 bla. Oke, nah setelah itu misalkan jam 12. Nah, jam 12. Oke, jam 12 nih kan kita kalau sudah tahu calonnya misalkan ya kan kita belum tahu ya jam 12 mah biasanya jam 4 lah biasanya teh. Misalkan jam 4 sudah oke kita sekarang udah beres LPJ demisioner tok misalkan udah beres. Sekarang kita masuk ke sidang berikutnya pemilihan ketua, lalu di calon-calonnya bla 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 bla. Udah masuk misalkan kita sudah punya calon let's say 3, maka nanti admin itu sebagai admin dari aplikasi ini saya masukkan input kandidatnya siapa. Oke, saya tambahkan sudah ada kandidatnya. Oke, sudah ada, saya masukkan. Tuh, misalkan ya biar gampang aja. Namanya siapa? Uzumaki Naruto. Oke, udah ada fotonya kita siapkan. Oke, Ane siapkan, misalkan sini klik. Oke, Naruto, fotonya ini. Apa? Biasanya ditanya misi-misi kan, visi misi. Oke, misalkan visinya nggak gancang. Saya oke, masukkan. Visi misinya biasanya kan ada di masuk ke depan. Apa visi Anda? Visi misi Anda? Oke, ini visinya 2 dana. Ini boleh kosong, boleh enggak ya. Ini boleh kosong. Oke, simpan. Loading. Oke, berhasil. Kandidat yang pertama, saya masukkan lagi. Kebetulan pada saat ini, kandidatnya itu adalah ada 2. Yang kedua adalah misalkan Hatake Kakashi. Ya, biar gampang aja. Nanti bisa siapa saja, Ustadz siapa. Oke, ini mana Kakashinya. Visi misinya kebetulan sama. Ini dua-duanya visi-visinya sama, visi misinya. Tapi saya sukanya misalkan ke salah satu, ya boleh kan visi misinya juga sama, ya udah. Oke. Masukkan. Ini agak loading, ya masalahnya internet. Oke, anggap saja ini internetnya bagus lah, jadi loadingnya tidak terlalu lama. Oke, jadi kita sudah punya 2 kandidat ya, 2 calon. Nah, maksudnya kita kan biasanya ada yang balon dulu, kemudian jadi calon. Ya anggap aja balonnya sudah tamat, ataupun terserah sama kita ada misalkan ada pemilihan balon dulu, siapa balon dulu di voting juga kita bisa. Kemudian setelah tamat kita langsung ke calon. Jadi ceritanya ini adalah sesinya langsung ke calon. Kita udah punya 2 calon, misalkannya di Musyab ini Ustadz Uzumaki Naruto, sedang Ustadz Hatake Kakashi. Oke, kita
kita lihat detailnya, si adminnya itu lihat, oh ini visi misinya, oke, udah betul. Baik lagi. Ya juga sama. Oke, udah sama, oke. Kemudian kita masuk ke data pemilih, adminnya itu. Nanti kita mungkin, ya, kita demo lah ya, kita demo nanti. Nanti kita demo gimana cara pemilihannya. Oke, kita tambahkan. Ini biar cepat ya, biar cepat kita 10 aja ya. Jadi kita, cara yang pertama itu adalah masukkan token. Masukkan token siapa nanti yang akan mengenerate. Jadi sistem e-voting ini, Kominfo itu ya sebagai adminnya, misalkan aneh Kominfo, akan memasukkan dulu siapa ini jumlahnya pemilih itu berapa. Kita harus tahu dulu kan, supaya kita nanti ingin menghitung berapa orang nih. Oh, sekarang Musab ini 10. Atau gimana ya? Oke, nggak bagi kena. Oke, 10 aja lah, misalkannya 10. 10 orang. Waktunya itu berapa menit? Expire. Jadi misalkan ini satuannya satuan menit. Kalau 1 berarti 1 menit. Oke, misalkan 15 menit tentunya atau tong dah sangat 10 atulahnya 10 menit tonglah tinggal 15 menit lah. Jadi 15 berarti kita akan menambah waktu 15 menit. Bila mana token yang kita bagikan ini kepada para peserta, misalkan kepada 10 peserta ini tidak digunakan dalam waktu yang telah kita tentukan, yaitu 15 menit, maka token tersebut akan menjadi expired. Akan menjadi usang. Dalam arti tidak bisa digunakan. Gitu. Berarti kan kalau tidak bisa digunakan berarti ya tidak sah lah gitulah, misalkan ya tidak bisa digunakan. Oke. Ada 10 orang, kemudian 15 menitnya. Oke, simpan. Oke, kita sudah generate token-tokennya. Oke, berhasil. Oke, kemudian, wah banyak ting, bayalahnya. Saya hapus lagi ya. Saya nggak jadi, misalkan, udah nggak jadi. Semua, saya hapus semua. Jadi anda iwe aku mah admin webwiosnya. Oke, tong ngobrol beting misalkan dari mana contoh. Oke, kita 2 saja lah, misalkan lah 2 lah. Beda mana contoh lah. 5 menit. Biar contoh dulu, nanti kita demo. Kalau demo nanti kita lebih banyak ya. Yang lebih banyak ya. Simpan. Oke. 2. Jadi kita sudah punya 2 token. Token tersebut akan kita gunakan untuk memilih. Oke, token pertama. Gimana? Terlihat saya? Crop saya satu lagi. Terlihat nggak? Ada. Oke. Maka nanti si voter tersebut, e-voter tersebut akan mengakses web yang akan dibagikan sebelumnya. Oke, setelah dia bisa mengakses, kemudian akan klik ini voting. Oke, atau mungkin biar terlihat. Oke, shift E. Dulu ya, biar kelihatan. Oke, ceritanya di tina HP, ceritanya ya. Pasti tina HP. Oke, tina HP, maka dia akan voting. Oke, masukkan token. Masuk. Kita tunggu. Ini tergantung dari koneksi internet antum masing-masing ya. Kalau antum seperti saya, karena ini lagi jadwalnya si Andin, jadinya internetnya agak lama nih. Oke, jadi ceritanya dia akan masuk ke dashboard-nya. Ini ceritanya pakai HP ceritanya. Oke, ini kandidat saya. Oh, lihat nomor hiji atau nomor 2 ya. Pilih nomor 1. Aku pilih yang mana? Misalkan ya. Ini juga ganteng Naruto, tapi ya rada bolong cina. Tapi ini Kakashi juga, tapi mengetang sabelah cina. Oke, tetap aja saya pilih Naruto. Oke, saya pilih ini. Pilihlah. Yakin mau milih Uzumaki Naruto? Nggak yakin, nggak jadi. Ya udah, balik lagi. Sasuke aja lah, tapi nggak ada cina. Oh ini Kakashi aja. Oke, yakin? Oke. Udah. Kita ketika sudah memberikan vote-nya, memberikan suaranya, maka dia akan kembali ke halaman home dan misalkan kita coba lagi untuk ngevote lagi,
ke home lagi misalkan ya, voting lagi, itu tidak bisa digunakan. Voting, misalkan ya, bismillahirrahmanirrahim. Gagal. Kenapa? Kenapa? Ya, tadi ini. Karena gagal, token sudah digunakan. Makanya satu orang, one man, one vote. Satu orang, satu suara. Jadi akan dikasih satu token. Oke, misalkan pemilih kedua. Pemilih kedua, dia udah punya token, kemudian ceritanya seperti dengan lainnya, dia akan masuk ke halaman yang sudah kita arahkan, kemudian dia akan masukkan token, oke, kemudian ke sini, dia milih lagi, nomor 1 atau nomor 2, mau lihat detailnya juga boleh, misalkan, jika nih visi misinya kandidat Uzumaki Naruto gimana, oh ternyata, wah bla 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 bla, oke. Oh iya, Harvey, oh benar, oke. Balik lagi saya. Ini karena loading ya internetnya. Nanti kita demo. Kemudian kita udah menentukan pilihannya, ya udahlah Naruto aja. Oke, yes. Sudahlah ceritanya 2 lah, karena kita kan simulasinya dengan dua pemilih lah ceritanya. Oke, kita buka. Jadi nanti ininya ada, lihat quick count-nya, ini ada 2 jumlah kandidat, ada 2 orang pemilih, 2 yang sudah voting, dan 0 yang belum voting. Jadi karena ini ada 2 kandidat, berarti seri. Wah, ini dua-duanya sama nih kebetulan. Ini Uzumaki Naruto dapat suaranya 1, kemudian Kakashi juga dia dapat 1. Berarti kan draw gitulah, seri. Berarti kita harus mengadakan 1 kali lagi nih. Oke, oh ternyata ada lagi 1 orang lagi. Misalkan ya udah kita generate lagi. Mananya tadi teh. Kita generate lagi, kita tambah pemilih lagi, baru datang dia misalkan ya. Tambah lagi, waktunya 5 menit misalkan. 5 orang, 1 orang. Tambah 5 menit. Nah, ini kan udah voting, udah kelihatan kan? Oke. Kita nanti kita bagikan votingnya, tokennya, lalu kita masuk lagi ke halaman home. Voting. Dia masukkan. Masuk. Oke, oh, saya milih Naruto, udah jelas misalkan. Udah. Oke, kita balik ini. Kita ke dashboard. Wah, sekarang udah kelihatan bahwa dengan 3 orang jumlah pemilih ini, maka yang jadi pemenangnya dari 3 pemilih ini adalah Naruto dapat 2 suara dan Kakashi mendapat 1 suara. Jadi kita sudah kelihatan bahwa pemenangnya dari quick count ini adalah nomor 1, yaitu Uzumaki Naruto. Itu baru cara pertama. Oke. Kalau cara keduanya seperti ini. Nanti dia akan ke sini. Saya hapus dulu ceritanya. Kata pemilihan saya hapus. Ataupun nggak apa-apa lah, jangan saya hapus. Ini baru 3. Cara pertama, nanti Anda akan arahkan untuk arah, dia akan daftar dulu, cara kedua itu dia akan daftar. Gitu ya. Jadi peserta itu e-voter akan daftar. Nanti kita akan bagikan. Di sini dia akan daftar, misalkan ini ceritanya via HP gitu ya. Nama lengkap. Akan ya, saya memasukkan NPA saya adalah
saya dari zaman Bretot 90.0001. Misalkan ini adalah muscab, berarti ini kan malah muscab berarti dari utusan ada utusan jamaah kan ya. Oke. Misalkan PJ Konoha Gakure. Oke, email address-nya saya Uchiha Madara. Harus ingat ini itunya emailnya ya, passwordnya juga. Passwordnya saya apa ya? Oke. Jadi yang cara kedua ini, ia harus daftar dulu terlebih dahulu untuk melakukan voter, untuk melakukan e-voting, untuk melakukan pemungutan suara. Oke, satu lagi misalkan saya mau ini aja tong-tong hiji heula lah. Setelah itu dia akan login. Ini mohon maaf, ini. Yes. Ini buat Kang Hafid, browser hayatuna.net live streamingnya masih proses perbaikan, katanya belum bisa diakses. Oh, oke. Kang Hafid dari Hayatuna Media. Oke. Bisa dibantu ini browser Hayatuna live streamingnya. Oke, punten. Saya kebetulan kalau untuk yang di TV-nya udah, untuk browser coba saya cek dulu sebentar kan. Langsung lanjut ya. Punten, interupsi. Angga dilajeng. Silakan Kang. Jadi kita lanjut. Jadi ceritanya user pertama Uchiha Madara sudah daftar. Tapi kalau sudah daftar dia harus diverifikasi dulu oleh admin. Mana ya? Mana. Nah, ini. Jadi ini yang daftar itu beneran peserta muscab lah istilahnya itu. Peserta muscab bukan. Kita verifikasi dulu oleh Mimin dan Momot ini. Itu ya dari admin dan Momot ini bener enggak ini ya yang daftar itu adalah anggota ataupun peserta lah. Peserta. Kalau betul ini kan ada namanya. Pertama Uchiha Madara, emailnya ini, kemudian adalah ini, nomor induk mahasiswanya, nomor induk anggota, kemudian ini jurusannya apa, ceritanya maksudnya PJ, pemilih, misalkan udah kita verifikasi dulu, ya udah benar ini, benar. Kita harus verifikasi dulu. Karena kalau belum bisa diverifikasi, dia tidak bisa memilih, gitu karena ceritanya lah belum verifikasi berarti belum bisa untuk melakukan e-voting gitu maksudnya. Oke, kita loading dulu. Mana ya? Oh, saya belum login ya. Salah, sorry. Login. Masukkan dulu. Oh, ini saya masih pakai user admin dulu ya, sorry. Saya log out dulu. Saya lupa, yes. Saya balikan lagi. Selamat datang. Kemudian saya akan suruh login. Maka dia akan login ke sini. Emailnya apa? Masukkan. Passwordnya yang tadi kita buat. Masuk. Nah, kalau dia sudah login, karena dia itu by system ya. Jadi kita daftar dulu. Cara kedua ini berarti dia harus buat token dulu. Voter tersebut harus buat token tersebut. Tadi kan tokennya di generate by system gitu ya. Kalau ini karena pakai registrasi dia harus bikin token sendiri. Nah, harus klik dulu, masuk dulu, baru dia buat token. Yang kita dapat tokennya. By default, by system itu token tersebut,
kalau tadi kan kita bisa setting pas awal itu karena dia nggak pakai registrasi, dia langsung aja kasih token. Jadi di tokennya di generate oleh admin, kemudian dibagikan, dikasih ke e-voter lah istilahnya. Itu kita bisa setting, misalkan token ini expire berapa menit, 5 menit kah, 10 menit kah, tergantung kebutuhan. Tapi kalau yang by email, dia registrasi dulu, kemudian login, tokennya itu di settingnya 8 jam. Jadi tokennya itu 8 jam gitu. Jadi untuk sistemnya mungkin nanti misalkan biasanya itu pemilihan ketua itu jam 4 lah, biasanya jam 4 sore biasanya. Misal mungkin ada yang lebih cepat ataupun lebih lama lagi. Nah, kan kalau kita pakai Eventbrite ya, kita sudah tahu bahwa yang hadir itu yang check-in, misalkan yang reservasi ke link tersebut ada 100, misalkan di Musab tersebut ada 100. Tetapi pas yang check-in itu tidak hadir semuanya. Yang check-in itu hanya misalkan setengahnya ada 50. Berarti jumlah hak suaranya itu yang sah harusnya ada 50 orang gitu. Nah, itu biasanya pas mau pemilihan ketua kan ditanyakan ini siapa sih? Quorumnya berapa? Jumlahnya berapa gitu kan? Jumlahnya berapa? Oke. Yang RSVP yang diundang itu ada 100 orang, tetapi yang hadir, yang attended, benar-benar yang bisa di-check-in, hanya ada 50 orang, berarti hanya 50 orang yang sah gitu kan. Nanti dia login, ataupun cara pertama atau cara kedua lah, misalkan dikasihlah token-token tersebut. Tapi kalau misalkan pakai cara kedua, maka dikumpulkan dulu jam 4 semuanya, suruh login. Silakan login, ceritanya jam 4, login, kemudian dapat tokennya, lalu di sini dapat memilih, masukkan token, masuk. Lalu milih deh di sini, langsung milih. Oke, udah beres. Nanti ya terserah juga, nanti kita mau cara yang pertama ataupun cara yang kedua, begitu. Jadi harusnya yang proses yang misalkan semakin banyak orang, maka semakin lama kan prosesnya itu, semakin banyak hak anggota itu, hak suara, maka biasanya kan prosesnya akan lama. Terus kita akan ada penghitungan ulang, misalkan kalau ada apa-apa, gimana kalau ini, kalau itu, jadi lama lah biasanya, yaitu 2 jam lah. Tapi kalau ini harusnya itu akan menghemat lebih banyak waktu. Misalkan harusnya biasanya kita sejam dengan misalkan 50 anggota, 50 e-voter, maka dengan ini kita cukup bisa 10 menit lah harusnya beres. Tapi ya itu tergantung dengan internet masing-masing. Ataupun misalkan Kang, abi mah HP-nya cinit-nit keneh gitu ya, HP-nya masih ciga lagi maredog anjing hungkul, sebenarnya tidak masih belum smartphone gitu ya, masih bodoh HP-nya, misalkan tidak bisa internetan, tidak ada browser, maka bisa sekali awang, bisa minjam temannya gitu ya, anggotanya yang HP-nya punya smartphone. Ya udah kan, kenapa? Kan kita sudah punya token masing-masing. Jadi walaupun minta atau minjam dengan HP smartphone teman kita, ikhwan kita, tapi kan kalau selama kita tidak memberitahu tokennya kita ini adalah ini, tidak memberikan ke teman kita, ya tidak bisa dipakai, itu tetap rahasia gitu. Jadi kita bisa sekali ewang lah, gantian. Gitu teman-teman. Jadi nantinya dia sekalian juga bisa lihat quick count. Kalau udah login dia bisa juga lihat quick count. Jadi nantinya teknisnya itu nanti akan dibagikan si token tersebut. Kemudian nanti admin akan nobar lah istilahnya itu. Nanti akan ditampilkan adalah quick count ini. Nah, ini misalkan ya quick count ini. Perhitungannya gimana gitu. Nanti setiap detik dia akan nge-refresh berapa ini yang sudah masuk, berapa jumlah kandidatnya, ya pasti kan udah jelas. Jumlah pemilihnya udah masuk, sudah voting berapa. Kalau kita setting dari awal misalkan 100, jadi kita udah kelihatan nih yang dari 100 ataupun 50 hak suara itu yang sudah digunakan berapa, kemudian yang belum voting berapa gitu. Nanti kita kelihatan, nanti misalkan dikasih waktu misalkan 20 menit atau setengah jam lah. Selebih dari setengah jam, maka ini expire istilahnya, tidak bisa digunakan lagi. Jadi pemenangnya adalah si A gitu. Kalau lewat misalkan jam 4 gitu kan, jam 4, kemudian kita akan mulai setengah 5 sore lah, 4.30 lah misalkan ya. Kita semuanya sudah siap, sudah memegang HP-nya masing-masing,
Sudah Kang, oke siap. Sudah punya tokennya masing-masing, sudah disiapkan, oh, udah siap. Oke, harusnya kalau dengan bersama tersebut, oke siap, dia akan memasukkan tokennya, udah masuk login beres. Jadi harusnya dalam hitungan detik, ya ini best skenario-nya ya, skenario terbaiknya itu adalah kalau setelah dapat token, maka dia akan milih itu hanya text 5 second lah, less than 5 second lah, kurang dari 5 detik itu udah beres, harusnya klik, udah beres semuanya gitu. Paling lama kalau ada masalah koneksi, bla bla bla, mungkin ya 5 menitan. Jadi jam 4.40 itu udah beres, sudah ketahuan ini siapa pemenangnya kasarnya itu. Nah itu, ini adalah simulasi nanti kita dalam melakukan e-voting nanti di muktamar ataupun ini tadi udah disampaikan oleh MC ya, oleh Kang Gugum bahwa ini bukan hanya muktamar, pokoknya apapun yang ada hitungan-hitungannya, pemilihannya, misalkan ya ini dari Musja, Musca, Musda, Muswil, ataupun nanti muktamar, ataupun misalkan yang berbasis kenegaraan, misalnya misalkan ada pemilihan ketua RT, ketua RW gitu ya, ataupun misalkan OSIS, RG, UG, kemudian apapun pokoknya nama OSIS, apapun lah pokoknya nama pemilihan kegiatan yang ada pemilihan-pemilihannya lah misalkan ya, pemilihan pesantren misalkan kalau ada voting ya, pemilihan mudir am, mudir diniyah, mudir pokoknya apapun. Jadi pemuda Persis di sini Ane sebagai Kominfo membuka kepada antum semua, misalkan Kang Ane ada pemilihan RGUG misalkan mau pakai aplikasi e-voting ini dari pemuda, boleh. Jadi mudah-mudahan ini juga kan kita kan khairukum gitu ya, misalkan anfa'ukum linnas lah gitulah, mungkin sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain, walaupun ini sebenarnya dirancang untuk pemuda Persis, tapi kalau bisa ini sebenarnya bisa diimplementasikan kepada yang lainnya, bisa bukan hanya pemuda Persis, bisa bermanfaat bagi sekolah, bagi pesantren, dan pemilihannya itu kita bisa welcome lah, itu welcome, kita bisa gitu, bisa digunakan. Jadi minimal 1 hari lah sebelumnya, karena kan kita harus setting server dulu, harus setting sana sini gitu kan, terus mungkin harus ada demo dulu, mungkin gimana sih caranya SOP-nya tersebut. Nah itu mungkin jangan mendadak aja kalau mau pakai Ikhwan sekalian. Itu mungkin masalah real count e-voting aplikasi ini. Kemudian saya membuka pertanyaan, saya top sharing. Terima kasih Kang Gum, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Kang Hendy Santika, Bidang Kominfo Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam yang sudah mempresentasikan bagaimana program e-voting ini ya. Jadi insya Allah program ini bisa digunakan di seluruh jenjang pimpinan, juga bisa digunakan sebagai program kolaborasi antara pimpinan cabang Pemuda Persis yang ada di kecamatan bareng camatnya atau bareng RT RW dan sebagainya ya, sehingga keberadaan Pemuda Persis bisa terasa manfaatnya oleh pimpinan daerah atau pimpinan di daerahnya masing-masing. Baik, bagi Kominfo atau perwakilan dari pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah yang hadir pada kesempatan kali ini yang ingin bertanya terkait e-voting ini, kami persilahkan. Dipersilahkan, silakan. Atau yang mau via chat, nanti saya bacakan pertanyaannya, diperbolehkan. Ana Ustaz, Silakan sebutkan nama dari mana? nama Iqbal, perwakilan. Oh, Kang Iqbal dari PD Pemuda Kabupaten Bandung ya? Ya, terus Ustaz. Silakan. Ustaz Hendy, Ana kemarin perkawis aplikasi e-voting ini. Cara penggunaan dan izin Ustaz, apakah nanti bersurat? Kita nuka hiji pertarasan Ana. Nuka 2 berkaitan admin, apa itu langsung dipegang oleh panitia penyelenggara langsung? Oke. Nuka kedua tampilan admin dan tampilan pemilih. Itulah Ustaz. Baik, Kang Hendy. Yang dimaksud tampilan admin dan tampilan pemilih ini di aplikasinya Ustaz Hendy. Oke, tampungnya oke. Syukron Kasuron atas pertanyaannya. Jadi apakah gimana harus ada surat? Mungkin biar tertib aja, biar tertib nanti, makanya jangan mendadak itu, biar kirim surat dulu bahwa sebenarnya
kita tidak terlalu susah ya birokrasi kita. Jadi WhatsApp aja dulu, Telegram aja dulu, nanti suratnya bisa nyusul. Yang penting sebenarnya surat itu untuk administratif aja supaya tertib lah, supaya tertib gitu administrasi kita bahwa Kominfo telah bekerja sama dengan misalkan PJA, PCA, PDB, misalkan dengan PW, dengan siapapun atau sekolah atau apapun. Jadi kita masukkan di LPJ bahwa Kominfo telah membantu misalkan pemilihan bla bla bla, ini jadi bisa dipakai. Itu jadi lebih baik suratnya disiapkan nanti, tapi tidak menutup kemungkinan ya udah japri aja kan, ada bisa Telegram gitu ya. Kemudian apakah adminnya dipegang? Ya adminnya dipegang oleh Kominfo gitu ya. Nanti bekerja sama dengan panitia misalkan ya kalau dekat mungkin aneh datang ya, mungkin ya kalau masih seputar Bandung mungkin, tapi kalau aneh sibuk jadi aneh remote aja di sini, siapkan orang-orangnya ataupun berapa jumlah peserta gitu lah, jumlah peserta yang akan oke Kang, misalkan jam 4 itu ataupun sudah kelihatan ini ada berapa orang yang hak pilih gitulah, hak suara itu berapa orang, nanti kita generate tokennya, nanti kita bagikan gitu oleh panitia, silahkan dibagikan. Dan ini kita menyongsong apa ya? Menegakkan semua prinsip Lubar ya. Jadi Lubar itu apa? Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi tidak ada. Jadi misalkan siapa milih siapa, kita tidak catat lah istilahnya, karena kita ingin rahasia. Jadi kita nggak akan pernah kelihatan bahwa si A ini milih kandidat A, atau misalkan Ustadz Anu dipilihnya oleh siapa saja, enggak. Jadi kita rahasia. Insya Allah tim Kominfo menjaga amanah ini supaya rahasia gitu ya. Jadi token ini benar-benar stateless istilahnya, itu kalau di IT itu tidak ada hubungannya dengan siapa milih siapa, nggak ada. Jadi insya Allah ini rahasia gitu, insya Allah gitu ya. Itu mungkin pertanyaan jawaban dari tadi. Siap. Kang Iqbal, gimana kira-kira sudah terjawab pertanyaannya? Tampilannya tampilan admin dan pemilih. Oh beda. Beda tampilan ya? Beda, ya otomatis beda. Kalau admin ya admin kan bisa semuanya gitu ya, Mimin dan Momod itu moderator. Tapi kalau yang user biasa kan dia cuma langsung vote aja langsung aja. Kalau yang cara kedua, pakai cara kedua dia akan registrasi dulu, kemudian dia login. Walaupun loginnya itu ya pakai email, kemudian passwordnya itu akan beda sekali. Jadi hanya dia bisa login, kemudian generate token, kemudian token tersebut akan digunakan untuk memilih kandidatnya gitu. Jadi tetap beda-beda, admin dengan user itu beda gitu. Beda tampilannya otomatis. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan kedua Kang Hendy dari Pence Ranca Ekek, Kang Paren MH. Apakah nanti bidang Kominfo Pusat akan membuat video atau konten tentang penggunaan e-voting ini, atau cukup video ini plus share dari link Hayatuna Media? Ada. Oke, terima kasih, syukron. Ya ini kan nanti di-upload juga ke YouTube gitu sebagai dokumentasi dari Kominfo, dan nanti kita akan buat juga ya videonya gimana cara tutorial penggunaan e-voting tersebut. Kalau tadi kan SOP-nya sudah dikasih tahu bahwa ini dipegang oleh Kominfo, jadi kalau antum-antum di PW, PD, PC, itu PJ sampai PJ ataupun sekolah, madrasah sanawiyah atau siapapun yang mau pakai di luar jamiah juga ini silahkan, tapi ya itu tetap logonya kita ke depan adalah Kominfo ya, Pemuda Persis, bahwa ini adalah buatan dari tim Kominfo. Jadi kemarin Kominfo telah buat anak online, nah ini kita kasarnya itu kemana nih Kominfo PP Pemuda gawe misalkan, karena kita 5 tahun ini tapa, kita manusia kegelapan, kemudian kita manusia kalong, Batman, jadi biasanya di belakang layar. Nah sekarang mungkin penghabisan anak di Pemuda Persis. Ini ke depan kita buat aplikasi ini gitu. Kita buat ya beberapa aplikasi, dan saatnya kita keluar istilahnya dari gua gitu istilahnya, dari bertapa tersebut. Jadi silakan, kita terbuka ya. Silakan disebarkan bahwa kita Pemuda Persis ya, daripada jauh-jauh gitu, misalkan kita gunakan aja produk kita sendiri istilahnya itu. Gitu ya. Nanti kita akan buat videonya setelah kita akan melakukan BIMTEK juga anak online ya. Kemarin kan kita launching walaupun sudah dijelaskan, tapi masih ada yang karena tidak hadir, kemudian dia pusing. Nanti kita akan ketemu lagi ya di hari Jumat insya Allah. Kita tunggu posternya. Kita ada BIMTEK anak online ya. Nanti setelah anak online beres, nanti kita akan buatkan
video tutorialnya semua online, kemudian dengan e-voting tersebut, e-voting inilah. Tunggu aja, doakan aja saya sehat dan tim Kominfo terus berjuang gitu, sehat juga. Amin, amin. Baik, silakan Kang Arif, tadi katanya mau bertanya. Assalamualaikum Kang Hendi. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya tentang teknis yang cara pertama yang membagikan token. Nah, itu efektifnya membagikan tokennya itu seperti apa? Apakah nanti efektifnya menurut Kang Hendi gitu? Teknis pembagian token. Nah, yang kedua adalah mungkin bisa saja ini aplikasi cepat itu, maksudnya beberapa waktu bisa langsung, tapi untuk mensiasati misalkan dalam satu waktu jaringan itu kadang-kadang ya begitulah ya. Nah, apakah pernah dicoba, dan kalau error misalkan bagusnya atau gimana, intinya yang saya tanyakan bagaimana kemungkinan errornya gitu. Nah, karena kan satu suara pun sangat berharga gitu ya. Jadi kembali lagi ke soal keamanan mungkinnya nantinya. Paling itu dulu sementara Kang ini. Satu mekanisme pembagian token kalau melewati cara pertama. Yang kedua soal bagaimana di suatu tempat jaringan kan langsung pakai semua gitu. Apakah servernya memadai untuk berapa akun atau gimana gitu. Ya, syukron kasiron Kang Arif dari Kota Bandung. Untuk pertama adalah mekanisme pendistribusian token. Untuk mekanisme sebenarnya kita bisa diskusi dengan misalnya dengan panitia mau apa. Biasanya kita bagikan via Telegram, masing-masing udah siapkan akun-akunnya, udah disiapkan bahwa kalau kita pakai Eventbrite kan itu ada nomor HP-nya ya, kita masukkan nomor HP-nya. Jadi kita arahkan bahwa misalkan ini ada eventnya misalkan ya ini untuk saat ini adalah utama misalkan, atau muscab, kita mau melaksanakan muscab, kita sudah bagikan Eventbrite tersebut, kemudian inputkan semuanya PJ mana, kemudian nomor HP, dan kita umumkan bahwa nomor HP-nya itu yang terkoneksi dengan WhatsApp atau Telegram lah gitu. Kalau misalkan semuanya kita samakan, misalkan pakai WhatsApp, oke, nomor itu adalah nomor WhatsApp, ataupun Telegram, oke, semuanya pakai Telegram, satu basis, samakan. Nanti misalkan kita kan udah dapat semuanya, yang check-in peserta itu muscab diundang itu 50 misalkan ya, tapi yang benar-benar bukan hanya RSPP, tapi benar-benar check-in oleh tim checker, misalkan tim administrasi itu hanya 30. Berarti kan udah jelas 30 tuh. 30 itu siapa saja? Udah jelas kan, ini si Anu. Oke, misalkan kita udah ngobrol dengan panitia bahwa yang hadir kan udah setelah gini. Check-in-nya itu biasanya kan jam 8 tuh. Jam 8 kita kelihatan. Jam 8 check-in, siapa yang datang maksimal jam 9 lah, sampai misalkan jam 9. Udah kelihatan sini. Dari yang 50 kita undang, yang misalkan yang kita undang ataupun dia telah melaksanakan RSPP, reservation ya, udah daftar tiket gitu lah, udah punya tiket. Tapi satu atau berbagai hal yang check-in itu hanya setengahnya, which is 25. Kan kita udah kelihatan siapa yang check-in, emailnya apa, ataupun nomor HP-nya apa. Berarti kan kita udah jelas ini nomor HP-nya yang 25 ini kita ekspor, kemudian kita bagikan, kita broadcast. Tapi satu-satu, one man, one vote, gitu, satu-satu. Nggak di broadcast semuanya, ada misalkan generate berarti 25 suara, 25 token. Baginya 25, nanti para bot, aduh ini siapa, ribet kan. Jadi 25 token tersebut kita japri satu-satu, PM, satu ini misalkan user A udah checklist 1, 2, 3 sampai selesai. Itu yang cara pertama kalau cara. Ya stok taknya. Ya silakan. Kalau misalkan seperti itu nanti ada potensi lama di proses membagikan token. Berarti harus sejapri hiji gitu si istilahnya panitia pemungutan suara lah gitunya. Nah itu yang perlu mungkin nanti disiasati. Terus juga nanti kan kalau tadi seperti Eventbrite tokennya itu disebutkan di awal, dikasih di awal gitu tokennya bisa. Nah, apakah nanti pas begitu dia tidak hadir tapi ternyata bisa menggunakan token itu, dia memilih di mana saja mungkin, atau bagaimana nantinya, atau memang harus ada verifikasi ulang nantinya? Oh nanti makanya itu mah kalau mau verifikasi berarti yang cara kedua. Kalau ini adalah one time gitu, one time pada saat itu ada berapa nih voternya yang hak suara, ada 20, 30 kita generate 30 bagikan satu-satu. Berarti
Iya tetap ya proses verifikasi itu meskipun dengan cara yang pertama harus ada ya. Harus ada. Jadi itu mah verifikasinya bukan by system tapi by human, by us, oleh kita ini verifikasinya. Kita membagikan Klikan token itu. gitu Ya, itu tapi konsekuensinya seperti itu. Mau bagaimanapun konsekuensinya pendistribusian kalau pakai cara pertama seperti itu. Bagaimana kalau ada 100 ribet kan satu-satu. Nah, ini yang cara pertama itu cocok kalau pesertanya itu di bawah 50. Masih bisa lah. Kita bisa siasati kalau 50. Nanti kalau lebih dari 50, bayangkan ada 100 muktamar, ini sudah 370, kita bagikan satu-satu Japrian. Nggak mungkin kan? Benar-benar. Kita harus pakai cara yang kedua, berarti dia registrasi, kemudian dia dapat token gitu. Nanti dia masukkan email, nanti tokennya tersebut 8 jam expire-nya itu. Misalkan jam 8 pagi check-in, kemudian kita pembukaan ataupun sebelum pembukaan misalkan ataupun misalkan udah verifikasi semuanya misalkan jam 2 atau jam 12 misalkan ya, pas lunch gitu ya, pas isoma. Pas isoma kita umumkan bahwa ikhwatul iman sekalian, nanti kita mungkin kita akan musyawarah mufakat, tapi untuk mensiasati tidak kesepakatan dan musyawarah mufakat, maka kita akan mempersiapkan untuk e-voting. Oleh karena itu silakan registrasi kepada link yang akan diarahkan oleh panitia. Oke, semuanya ditunggu registrasinya setengah jam, kasih setengah jam. Hak suaranya misalkan 300, berarti tinggal setengah jam atau terserah itu panitianya ya. Sampai jam 1 kita waktu kasih 1 jam misalkan. Kalau jam 1 itu tidak registrasi, misalkan tidak registrasi, jadi dianggap tidak sah. Berarti suara Anda tidak akan dihitung karena nanti anggap aja jam 1 itu masuk, jam 1 siang itu suara registrasi semua sudah semuanya udah punya token kan, Nanti jam 1 sampai jam 2 kita verifikasi dari panitia, tidak sendirian mungkin. Nanti kita akan ada verifikasi tergantung dari panitianya berapa ya, tergantung kebutuhan nanti. Oke, kita udah verifikasi jam 2, oke, nanti pas harinya jam 4 kita tinggal login, user tersebut sudah diverifikasi, sudah set password, dia tinggal login, sudah dapat token, beres. Jadi kalau lebih dari verifikasi bisa double akun tidak nantinya? Karena untuk misalkan muktamar 500, kan untuk satu orang mengklik 500 tekan lumayan ya. Ya bisa ya double adminnya. Bisa adminnya bisa diatur. Sip, mantap. Itu pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua gimana untuk mensiasatinya? Ya, kita akan itu untuk mensiasati karena ini berbasis internet, berarti berbasis jaringan, otomatis kita sangat bergantung sekali yang namanya internet. Oleh karena itu biasanya panitia yang memsiapkan, misalkan internetnya siapkan wifi yang bagus, ataupun pertama kita pakai wifi yang bagus, misalkan 1 hari sebenarnya kita bisa naikin aja sehari atau seminggu, kita telepon ke CS bahwa kita akan mengadakan bla bla bla, itu biasa gitu, setiap event-event itu ada surat-surat biasa. Kalau ini levelnya PC, PD, apalagi kalau PP misalkan, kita bisa tempuh perizinan bahwa kita mau broadband yang bagus, internet yang bagus. Berapa hari? 3 hari. Maka internet biasanya misalkan 10 Mbps, maka karena kita butuh yang bagus, maka misalkan disesuaikan berapa? 50 atau 100, itu juga bisa. Itu tergantung lobby-lobbynya. Kemudian biasanya internetnya tinggal 1. Ada beberapa backup dari itu, teknis bisa lah itu. Kemudian itu masalah jaringan. Kemudian gimana nih masalah server? Servernya udah kuat belum? Sebenarnya server tergantung ya kebutuhan. Misalkan ini diperkirakan cuma 500 masih bisa dihandle dengan server yang ada gitu. Tapi udah sampai ribuan, kalau udah ribuan berarti kita servernya harus banyak, minimal 3 lah. Tapi kalau misalkan Pemuda Persis kan cuma 500-an, masih bisa dengan server yang ada di Gayam lah, 500 masih normal lah. Gitu sih. Itu masalah yang kedua gitu. Itu mungkin Kang Arif, syukuran. Iya, sip. Sementawis etahlah atur nuhun. Saat gugum Kang Hendi. Siap, terima kasih Kang Arif, terima kasih Kang Hendi yang sudah menjawab pertanyaannya. Berikutnya silakan kami persilakan dari cabang atau daerah yang lain atau dari pimpinan wilayah. Oh, Kang Arif dari perwakilan pimpinan wilayah ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau via chat juga boleh, nanti saya bacakan. Karena ya, silakan.
Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, silakan sebutkan Saya nama Arul dari dari mana. Arul dari Kominfo PC Pemuda Versus Katapang. Yang pertama itu kita flashback dulu. Yang pertama tadi jaringan itu kan di sini jaringannya agak buruk. Jadi yang pertama kita harus masuk ke e-voting itu memakai link yang mana gitu, atau udah disediain atau ya udah disediain sama Kominfo sendiri, atau kita langsung. Tadi kan sama saya di screenshot itu ada di address barnya terdapat IP gitu, jadi langsung manual atau udah disediain nanti kalau misal udah ada acara menggunakan e-voting. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenal kita bicara realitas alternatif, gimana kalau misal kita ngadain satu acara pemilihan terus kita gunain e-voting. Nah kan kalau pemikiran kita mah beda jauh sama yang nggak terlalu mengenal gitu ya, nggak terlalu mengenal sama yang beginian, pengennya teh kan instan gitu. Gimana kalau bisa, apakah itu bisa gitu, di voting secara kebersamaan, atau hanya emang pertama itu masuk email terlebih dahulu untuk bisa e-voting itu. Nah, gitu. Agak kepaham Tad? Belum gimana tuh maksudnya tadi gimana? Kan tadi udah dijelaskan ya. Yang pertama terkait linknya. Ya, linknya. Apakah disediakan langsung oleh bidang Kominfo atau panitia, kemudian dibagikan atau bagaimana? Linknya udah disediakan. Yang pertama itu adalah karena kita masih dev ya, masih di dev, kita pakai IP, nggak apa-apa juga pakai IP, tinggal bagikan aja, walaupun gitu mereka nggak akan bisa login kan kalau nggak tahu passwordnya. Jadi walaupun tahu IP-nya, kalau nggak tahu passwordnya ya tetap aja nggak akan bisa login gitu. Jadi terserah itu mah nanti teknisnya. Kalau yang biasa-biasanya sih, kalau yang kemarin-kemarin ya karena mereka punya banyak duit waktu itu ya. Jadi mereka ngontak kita, kemudian mereka ya karena ini bukan non profit, jadi mereka lembaga gitu ya, mereka udah punya duit, daripada ribet udah berapa mereka kasih beberapa juta gitulah istilahnya, kasarnya infaknya untuk operasional. Mereka tolong ini profesional, oke, kita siapkan servernya, kita siapkan domainnya, kita siapkan semuanya, ini berapa orang, oh kayaknya 1000-an, maka nggak kuat nih kalau satu server, ataupun satu server speknya istilahnya di vertikal gitulah, scale up istilahnya, kita naikkan CPU-nya sama RAM-nya gitu. Tapi kalau misalkan masih cuma 100 orang, kita masih pakai yang biasa. Linknya udah disiapkan, tapi untuk saat ini ya pakai yang IP aja, nanti mungkin kita perlu demo nggak? Alah, semuanya persiapkan gitu ya. Ada 37 nih, lumayan ya. Ya 37, silahkan berarti registrasi, kemudian kita registrasi, kemudian Anda akan verifikasi, kemudian kita voting ya. Itu nanti mungkin biar tahu gimana ya, biar rasanya gitu. Oke, kemudian apa yang pertanyaan kedua itu ya tadi teh? Yang kedua berarti untuk pemilihannya yang ini bisa berbarengan atau harus satu orang? Oh ya, enggak dong. Jadi bareng, konkuren istilahnya. Makanya misalkan ada 100, oke, kita hitung dari sampai 5 ya. Saat kalau pencet pilih misalkan ya, udah masuk login, kemudian milih 1, 2, 3, tret. Udah semuanya harusnya sih itu tergantung. Nah itu enggak satu-satu tuh lama dong, satu-satu. Jadi berbarengan, konkuren itu istilahnya. Gitu. Jadi bisa enggak satu-satu. Jadi nggak akan error ya, nggak akan error gitu. Insya Allah harusnya sih. Ya. Kan keren jadi channel, karena ada real count kan. Oke. Nanti kita akan demo lah mungkin ya. Nanti nobar, kemudian dikasih. Tadi kan udah ada kandidatnya ya. Ada Naruto sama Kakashi. Itu login. Oke, ada lagi pertanyaan. Ya, berarti setiap orang yang mau voting itu harus login terlebih dahulu ya, punya email. Betul. Jadi cara kedua biar kita itu panitia, sebagai panitia hanya verifikasi saja, verifikasi user tersebut bahwa e-voter tersebut adalah benar-benar peserta gitu, peserta muscab, kalau muscabnya peserta event inilah istilahnya. Itu.
Kalau yang cara pertama itu biasanya OSIS, main OSIS kan langsung oke generate cet gitu, biasanya seperti itu. Cara pertama enggak yang instan gitu. Cara kedua ini baru yang agak lebih aman lah mungkin kalau banyak orang. Begitu mungkin. Silakan kalau ada Kang Arul bisa pertanyaan lagi. dipahami Kang Arul? Ya, bisa. Ayo demo gitu ya, siap. Tenang. Sebelum ke demo Kang Hendy, barangkali ada yang Ya, mau bertanya lagi. Silakan. Dari tim Hayatuna bagaimana, silakan. Baik, izin bertanya Kang Hendy. Sebelumnya terima kasih. Jadi pertanyaannya sebetulnya adalah terkait dengan mungkin sosialisasi ya. Ini kalau kita perhatikan mungkin dari sisi teman-teman seluruhnya, terutama itu mungkin dari PW, PD, itu tingkat sosialisasinya itu diperlukan lagi kepada teman-teman di level bawah. Karena ini kan kita memasuki satu babak baru yang sebetulnya tidak baru. Bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita, terutama asatid, apalagi pelajar, ini sudah bukan hal aneh. Bagi mahasiswa pun ini sudah bukan hal aneh. Jadi menggunakan metodologi online itu bukan hal aneh. Tetapi mungkin kita harus pelajari faktor apa yang membuat teman-teman ini kesulitan untuk mengikuti. Karena sebetulnya kunci suksesnya ada di sini. Nah mungkin kalau pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan? Jadi bukan hanya untuk personal dari Kominfo, terutama PP Pemuda, tapi lebih menyeluruh kepada seluruh kawan-kawan yang hadir di sini. Kita sangat diperlukan itu titik sosialisasi, tingkat sosialisasi, dan mungkin yang saya tanyakan ini apa yang perlu kita lakukan agar ini bisa mencapai target. Jadi pertanyaannya bukan hanya mengerucut ke PP Pemuda ya, karena kalau saya perhatikan baik dari IG-nya, dari sosialisasi di mana-mana itu sudah cukup lumayan gitu, cukup hebat sebetulnya. Cuma yang saya perhatikan dari mungkin juga kepada seluruh teman-teman barangkali ada masukan bagaimana nih agar ini tuh bisa mencapai kepada level yang terendah misalnya PC. Sehingga suksesinya ini juga tergantung nanti peserta hadir. Jangan sampai kita dalam database itu ada 5.000, tetapi ternyata pada saat nanti pelaksanaan kita lakukan e-voting, yang hadir itu misalnya cuma 500 atau cuma berapa gitu. Atau katakanlah jauh dari target 500 sudah cukup ya, mungkin sudah cukup mewakili kalau dari perwakilan. Tapi kalau ternyata yang hadirnya sedikit ini perlu kita antisipasi juga dari sekarang, dan mungkin juga Kang Hendy perlu kita dengarkan masukan dari teman-teman gitu, demikian. Silakan, atur nuhun Kang. Atur nuhun Kang Dedi, itu ya ini juga dilema kita. Isu juga di Pemuda Persis. Yang kemarin juga online kan kita udah kasarnya itu udah bebeakan juga ini publikasi yang Mas Tatona juga ya, kita sudah ngoding juga barengan sudah 5 tahun ini, kemudian kita publikasi di semua medsos, IG, di Facebook juga, di WhatsApp, ke PP, panitia, kemudian tim Kominfo juga, di Telegram semuanya lah kita. Tapi ini udah hitung kalau misalkan PC itu ada 188 tambah PD 34, let's say 200 aja. Kalau 200 aja itu misalkan satu PC mewakili satu orang, satu perwakilan itu udah 200. Jadi cukup lah misalkan, walaupun sebenarnya Ane mengharapkan itu satu PC itu 3 bendahara, bidang administrasi, Jam'iyah, dan Kominfo 3. Yang diundang itu 5 sebenarnya, tapi idealnya 3. Tapi yang hadir kemarin cuma 100, dan itu pun ditambah pemudi, dan pun ada cabang 3. Jadi ya susah gitu mungkin di Pemuda Persis ini agak ini nggak penting nih, ngapain sih buat ini, ya udah. Tapi insya Allah Pemuda Persis dari Kominfo sudah, dari tim media center khususnya dari tim Hayatuna juga udah membantu semuanya untuk mensosialisasikan. Tapi ini juga sama yang e-voting juga, ini kan hajat kita juga ya, hajat hidup orang banyak. Kita di Pemuda Persis kita akan mengadakan muktamar yang mana dikasih tahu gimana nih cara pemilihannya. Nah, saya buatkan aplikasi dan kita mau demo kita gimana cara e-voting ini, supaya maksudnya Ane udah buatkan grup itu tanya lagi ya nggak apa-apa. Ane katanya Kominfo itu harus banyak stok sabarnya, nggak habis-habis harusnya, ya nggak apa-apa, namanya juga CS, ya udahlah kita mah CS ya bro, udah nih jawab aja. Padahal itu dijelaskan, sudah di atas sudah dijelaskan, tapi malas scroll. Nah itu dia, kalau antum malas scroll juga bahas, padahal itu pertanyaannya yang berulang-ulang. Makanya oleh karena itu nanti kita akan buatkan lagi video, tapi maksudnya
karena kita ini adalah orang IT, kebanyakan di Kominfo itu kebanyakan orang IT, malas ya untuk dokumentasi sebenarnya, tapi ya terpaksa kita akan buatkan dokumentasi lagi ya, secara tertulis ataupun secara video tutorial. Sebenarnya kalau antum nggak hadir juga, kalau buka di YouTube, tadi udah aneh share tutorialnya ada Ana Online ini, tapi mungkin kita akan khusus video tentang tutorial yang lebih profesional, mungkin dibantu tim media center dan videografer dari Pemuda Persis juga untuk membuat tutorialnya, insya Allah, untuk supaya yang sebenarnya kan konsepnya itu liyubalighu syahidul ghaib begitu ya. Jadi yang hadir diharapkan mensosialisasikan kembali, menyampaikan kembali apa-apa yang didapatkan dalam event ini gitu, harusnya. Yang kemarin juga, tapi aneh lihat gitu di grup ini banyak yang nggak hadir, tapi yang hadirnya juga nggak menyampaikan lagi, ataupun mungkin hadir tapi nggak ngerti, nggak paham apa Kang tadi kan udah diterangkan, ya Allah 2,5 jam, ya udahlah ini videonya dibagikan lagi, ya udah gimana lah, mungkin mudah-mudahan kita sudah berikhtiar, tapi ya Kang saya nggak paham gimana sih loginnya Ana Online, gimana sih aktivasinya, udah jelaskan berbusa-busa, tapi ya gimana lah, itulah fakta di kita hanya bisa berikhtiar, Allah lah yang memberikan hidayah kepada pemuda semuanya untuk hadir. Ini juga kan cuma hadir di event berat itu hanya 50 orang, padahal kalau misalkan ini adalah hajat hidup, tambah PW, tambah PD, tambah PC, harusnya udah lebih dari 200, harusnya. Tapi ya ginilah, this is the fakta. Kalau kata Mandalorian itu, this is the way. This is the way. Ya gini, memang gini jalannya. Kalau orang Mandalorian, The Mandalorian, kalau nonton film, this is the way. Nah, ginilah, emang gini. Pemuda Persis itu kayak gini. Gitu. Tapi walaupun seperti itu, insya Allah Kominfo dan tim jajarannya tidak pernah lelah. Kalau jojorowokan, ini kan tahu, antum mungkin kalau grup di PP, di PW, di panitia, semuanya jojorowokan sudah registrasi belum? Gimana, sudah siap, sudah standby, apapun, ya jojorowokan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, kita kembalikan kepada Allah. Innama alainal balag, balik lagi, kewajiban kita hanya menyampaikan, hanya tablik, masalah terima mau join terserah. Yang penting kewajiban aneh nanti kalau diminta di LPJ nanti muktamar sudah dilaksanakan. Gitu Kang Dedi. Syukron. Baik, mungkin sedikit saja Kang. Tadi usulan dari kawan-kawan cukup bagus ketika meminta adanya video tutorial ataupun ngambil dari YouTube. Nah, mungkin juga buat tim Hayatuna sendiri dan juga akan coba ditebarkan kepada tim media yang dikelola oleh kader-kader kita, terutama yang berada di bawah atau ada jaringannya dengan Kominfo, Pemuda Persis, baik di semua level. Itu nanti videonya ini kalau bisa dijadikan sebagai opening sebelum ada siaran live. Kita kan kajian kan cukup banyak ya. Nanti Ana akan coba untuk sebarkan agar itu bisa dijadikan konten opening sebelum live itu dimulai. Jadi kita tinggal hitung aja durasi sebetulnya bagaimana sih caranya, itu kan nggak akan panjang ya, biasanya pendek. Nah itu nanti Ana akan ajukan ke teman-teman di media, seluruhnya yang Ana kenal, termasuk juga mengajak kepada Kominfo PP Pemuda yang memiliki jaringan ke arah sana. Saya juga tadi lihat ada Jaka di sana dari Asof, dengan kanal dakwahnya itu bisa menggunakan video tersebut sebagai intro opening. Jadi setiap uploading apapun di IG, di YouTube, di FB, sebelum mulai live itu mungkin bisa dijadikan sebagai intro atau di endingnya disebagian sebagai closing. Jadi tersosialisasikan itu semaksimal mungkin dengan segala upaya yang kita miliki. Sebetulnya tanpa membuat hal yang baru, kita hanya menambahkan sedikit saja dari sesuatu yang kita miliki. Itu saja Kang Hedi, hatur nuhun, mangga dilanjut. Siap, baik, terima kasih Mas Dedi. Ya. Kang Hedi ada yang mau disampaikan lagi atau gimana? Kita sudah mempersiapkan juga roadmap-nya ya, karena kemarin kita lebih fokus ke agenda Ana Online, kemudian kita fokus ke ini, e-voting juga, jadi Afwan belum sempat untuk membuat video tutorial aja, langsung aja gitu, karena ya kasarnya tenaga kita di Kominfo kebanyakan itu adalah developer istilahnya itu, jadi mikirnya gitu ya, misalnya mikirnya untuk teknis saja, tapi untuk sosialisasi, untuk dokumentasi kita belum sempat gitu kan. Jadi mohon maaf, nanti kita akan buatkan insya Allah. Jadi silakan ya, by the way, kita udah buat Pemuda Persis di Telegram, di YouTube. Jadi silahkan lihat aja Pemuda Persis. Tadi Anda kan udah share ya di Telegram, kemudian di seluruh WhatsApp, grup WhatsApp semuanya. Silahkan di like, share, and subrek lah semuanya, subscribe supaya
Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Jadi nanti kita akan posting ke sana untuk dokumentasi pemuda Persis di Kominfo khususnya untuk misalkan nanti tutorial registrasi, aktivasi anak online, kemudian pengelolaan data-data anggota ya, nanti formal yang lainnya mengenai anak online, dan nanti juga e-voting juga nanti bisa kita upload di sana juga tutorialnya. Gitu mungkin. Ada lagi pertanyaan? Terima Silakan. kasih, Kang Indi. Silakan dari yang lain. Mangga. Mangga, Kang. Oke. Kang Jaka, silakan. Oke, silakan. Kang Di Gugum. unmute, Kang Jaka. Kang Gugum. Iya, silakan. Kalau ada pertanyaan terakhir aja ya. Kita langsung nanti demo aja, nanti mungkin setelah demo bakal ada pertanyaan lagi gitu. Ya, biasanya seperti itu. Oh, Oke. siap. Pertanyaan sebelum ada demo. Silakan. Maaf tadi agak terlambat mengikutinya. Yang mau Kenapa saya tuh, Kang tanyakan, Jaka? yang pertama adalah e-voting ini berbasis aplikasi atau web. Yang kedua, dari sisi admin mungkin bisa mengetahui misalkan si A milih gitu ya, nanti milih siapa nanti bisa ketahuan oleh adminnya atau tidak bisa gitu. Terus yang terakhir adalah tadi verifikasi harus manual kan ya. Jadi tidak bisa otomatis disesuaikan dengan NPA yang sudah terdaftar dari Pemuda Persis itu sendiri kan punya NPA tersendiri. Jadi otomatis kalau NPA ini yang masuk berarti dia sudah dipastikan Pemuda Persis gitu, sudah bisa untuk melakukan voting. Seperti itu. Voting ya, Kang Jaka ya? Ya, voting. Oke, syukuran. Pertanyaan terakhir sebelum kita demo. Yang pertama dari ini aplikasinya berbasis web atau berbasis aplikasi. Ini pertama berbasis web. Berbasis web tapi bisa buka di mobile web maksudnya gitu ya. Jadi ini aplikasinya web aplikasi itu. Web aplikasi voting. Kemudian yang kedua gimana, apakah admin bisa tahu atau siapa milih siapa gitu ya? Ya nggak ada, ini kita luber gitu ya, langsung umum, bebas dan rahasia gitu ya. Jadi tidak ada si A milih si B milih si A, itu tidak ada. Kita tidak mencatatnya, sengaja biar tidak ada dusta di antara kita. Berarti kalau gitu cuma admin yang tahu dong siapa milih siapa. Kemudian misalkan nanti di PC ini siapa yang milih siapa, nanti bayar ke admin, saya pengen tahu siapa. Enggak, tidak ada. Jadi ya tidak tahu, admin tidak akan tahu siapa milih siapa, tidak ada catatannya, tidak ada di dalam log historinya. Kemudian yang ketiga itu gimana bisa terintegrasi dengan NPA bahwa yang verifikasinya masih manual. Ya, makanya ini kebutuhannya kita itu dari anak online itu seperti itu, Tum. Jadi kalau anak online semuanya udah dirampungkan, semuanya 100% datanya, maka kita akan bisa verifikasi otomatis by system gitu. Pertama by system bahwa yang NPA masuk itu adalah benar-benar Pemuda Persis gitu. Tapi kalau saat ini kan kita kemarin di Ana Online sudah menjelaskan bahwa kita baru 44.686 ya. Kemudian setelah dari terakhir 31 Desember kemarin tahun lalu sampai sekarang itu baru 92 user yang login gitu. Datanya tidak bertambah banyak gitu. Pertama verifikasi dulu, itu masih lama gitu. Mudah-mudahan makanya Anda selalu mengajak kepada antum semua dari PW, PD, PC, dan PJ silahkan segera aktivasi akun antum menggunakan NPA di Ana Online ya. Jangan lupa kita mau verifikasi. Kalau nanti sudah verifikasinya sudah semua, baru kita bisa melakukan verifikasi secara otomatis. Mau NPA, mau musca, mau acara apapun kita bisa melakukan verifikasi karena kita sebagai modal dari PP itu dengan NPA. Tapi untuk sekarang kita belum bisa. Karena walaupun kita melakukan NPA, ini semuanya yang punya NPA ini adalah peserta tersebut, belum tentu juga. Ini NPA-nya NPA yang mana? Misalkan ini adalah muscab, misalkan Marga Asih mau melakukan muscab. Kemudian misalkan yang lain tahu, di sini kan kita dipublish juga NPA-nya ini. Yang list NPA yang di Marga Asih itu misalkan dari ini ke ini. Kemudian ada yang tahu
PC yang lain juga bisa melakukan. Wah, sama-sama NPA bisa juga, gitu. Belum tentu juga. Makanya tetap untuk saat ini admin masih tetap diperlukan untuk verifikasi secara manual. Tetap ini semuanya ini orang betul-betul dari misalkan Musab ini adalah anggota cabang Marga Asih. Oke, checklist. Seperti itu. Jadi masih tetap diperlukan. Insya Allah ke depan kita akan ada perbaikan, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Silahkan ya kalau ada mau saran kritik, silahkan kritik pedasnya silahkan dimasukkan ke Kominfo. Anda terbuka. Kalau untuk perbaikan untuk kita semua di Jamiyah ini, Anda oke ini bisa diterapkan, kita akan tambah fiturnya ataupun misalkan tambah lagi yang lainnya, kurangi atau tambah fiturnya. Itu mungkin. Siap, terima kasih. Kang Hendy sudah siap kita demo? Oke, kita demo. Coba ya ke sini, kita ke dashboard. Ane share di chat ya. Oke, Ane akan share di sini. Pertama, kita sudah punya gini ya. Kita sudah punya 2 kandidat yang tadi ya, Ustadz Naruto dan Ustadz Hatake Kakashi. Oke. Kemudian tugas antum adalah daftar. Kemudian setelah daftar, Anda akan mendapatkan token. Kemudian vote gitu ya. Ini akan tampilkan yang Ane tampilkan di sini adalah quick count-nya ya. Oke. Ane share di sini di chat. Sudah siap semuanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini, nah itu, oke, silahkan daftar di sana. Ane akan share dashboard-nya. Oke, di sini ya, dashboard-nya Ane akan ke user di sini. Silahkan di daftar di sana, Ane akan di sini ya, quick count-nya di sini aja lah ya. Nah, di sini aja lah quick count-nya. Kata pemilih. Ya, teman-teman silahkan. Ini JA2128. Jadi misalkan ini ada 30. Ada berapa di sini? Refresh, yes. Nah, udah ada 10 ya. Salah. Ya. Ceritanya udah diverifikasi. Oke, ada 6, baru 6. Dan 6 orang, jumlah pemilih. Oke, ada 2. Oke, kita refresh lagi, ada berapa? Sampai 21, 5 menit mungkinnya. Udah ada 13. Ada berapa ini? Harusnya ada berapa? Ada 30-an ya harusnya mungkin ya. Oke. Jumlah pemilihnya. Langsung bisa milih ya, Kang? Ulangi. Aneh salah, berarti tadi ke refresh. Ulangi ya. Ulangi. Aneh delete dulu semuanya. Delete semua nih. Langsung bisa milih emang enggak? Jangan, enggak usah. Nanti setelah. Sudah ya link lah gitu maksudnya. Iya, sudah. Ini lagi ulang ya berarti? Jangan, tunggu dulu ya. Stop dulu. Aneh cek dulu nih registrasinya udah berapa. Usernya ada berapa. Data kandidatnya ada 2. Oke, silakan daftar ulang. Dengan link yang tadi? Yes, linknya sama. Link daftar di sana. Oh, siap. Walaupun antum ada bisa milih, tapi belum bisa milih. Tadi aneh kepencet. Atel. Afwan. Oke. Misalkan, para peserta silahkan dikasih waktu untuk daftar. Kemudian siapkan tokennya 15 menit. Misalkan ya, tergantung. Oke. Ya memang pertama ya tergantung internet. Kedua, ya memang tetap aja proses seperti ini akan dilakukan, tapi harusnya telah menghemat waktu, mengefektifkan waktu, efektif dan efisien waktunya gitu. Harusnya ya.
Aduh. Yes, gimana? Kemana? Oke, sekarang 2131 ya. 215 lah, 2135 lah kita tutup ya. Jadi silakan yang belum daftar, kita daftar dulu, ini refresh. Kita lihat udah ada berapa? Udah ada 15. Oke, 15 orang. Kepencet tadi, ay. Buat mukanya refresh gitu. Sudah ada berapa? Sudah ada 17. Ustaz Dendi. Yes. Tadi kalau yang udah daftar di registrasi ulang. Registrasi ulang. Tadi kan diulangi lagi. Jangan lupa passwordnya ya. Password, email, kemudian login. Karena bikin login. Yang penting kalau udah login, tunggu dulu ya. Tunggu dulu, nanti kita refresh. Dan kita mau voting. Tokennya dikirim ke mana tadi? Dikirim ini nggak ikut dari awal, betul. Nggak apa-apa. Nanti tokennya generate sendiri. Ya, tapi saya nggak masuk passwordnya, padahal yang pertama sih masuk. Oh, masa sih? Salah. Salah mungkin. Coba dulu di registrasi ulang. Registrasi ulang. Siapa namanya? Kalau udah Jaka. Ada Jaka. Tapi tercatat dapat token. Tapi passwordnya salah gitu. Tapi udah bisa login. Nggak bisa, kan passwordnya salah. Padahal yang pertama benar. Ulangi lagi passwordnya gitu ya. Ulangi. Nah. Mungkin nanti akan tambahkan ini registrasinya jam berapa. Harusnya sih one time gitu ya. Akun Anda belum diverifikasi oleh panitia. Iya, jadi belum bisa lah karena belum ada verifikasi. Kita sudah ada 23. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi kita akan lakukan. Kita langsung login aja atau kumaha? Iya, login langsung login. Siap. Login tapi tetap tidak akan bisa milih gitu. Minimal udah Tolong punya token. diverifikasi. Ya kita nanti semuanya kalau udah siap, oke kita tutup 5 menit misalkan ya. Ceritanya kita verifikasi semuanya. Bahwa baru setelah itu baru kita bisa milih gitu. Kandidatnya ini tadi ada tombol verifikasi all nggak? Ada. Bisa satu-satu bisa all. Oh yang all yang mana? Tinggal verifikasi ini all. Ini kalau milih ini berarti all semuanya. Kalau ini satu-satu klik gitu. Ya ceritanya kita biar cepat mah verifikasi all cerita namanya. Enggak. Bahwa di sini adalah manusia benar semuanya. Loading lama Ustaz ya. Biasalah di Cicadas pokoknya. Mandala Jati. Loading. Ya, masalahnya kita ini adalah internet. Internet sih memang internet nomor 1 koneksi. Jadi jadinya ya mohon maaf. Pangalengan mah muir wae. Gelo. Waduh. Ini wifi banyak. Error terus. Wah, ini kekuatan ini. Insyaallah. Engine X. Aduh, kekuatan Servernya nggak kuat atau gimana? Ya kayaknya mah ya. Servernya nggak kuat. Kita tambah lagi nantilah. Harusnya kuat sih. Tadi Ya, kita udah 30 Mang Hendi ya. 30 nanti kita tambah lagi lah. Soalnya ini servernya masih Salome ya. Alah error. Ya. Toko dulu registrasi deh ya. Ya harusnya enggak. Error occurred. Error occurred itu kuatan. Asyaallah. Tapi anak belum error masih sebentar lagi anak akan mendapatkan sebentar lagi error. Ya, ini masih dep ya, masih speknya masih biasa lah, masih biasa. Nanti kalau semakin banyak kita speknya ini akan ditambah, tapi ini mah buat ngetes aja, makanya. Ini PP harus punya superkomputer ini kalau begini ini. Iya, harusnya. Ups, wah, connection-nya. Berat. Wadaw. Wah. Ini mah dead servernya dead. Setupnya dead ya mah, ya insyaallah. Pakai kertas deyo pakai kertas deyo. Nah, nanti kan kita akan penggunaan seperti ini. Nanti kita akan siapkan bahwa speknya nanti akan lebih bagus. Premium server. Aduh, ini server
speknya sedikit ini. Harusnya sih kuat, tapi ternyata ya salah ternyata masih perhitungannya. Ya berarti nanti ada hitung-hitungannya kalau 500 Ya. user. Ada capacity planning. Oh, mantap. Nanti kita lakukan capacity planning, tapi makanya kita gini, Jadi bayar gini aja, IWA Kang itu Di. adalah Nah, ini membantu demo, kita. Ini contoh demo yang servernya salah gitu. Nah ini Tolong jangan diulangi. jadi ini tergantung IWA antum. Kalau antum bayarnya gratis, jadi kita gayaran gratis teh. Sok Malaya. Sok Malaya, IWA ke bendahara. Lah itu Sadendi. Enggak, sebenarnya ini kan Kang Hendy persiapannya buat 500 orang. Demonya 30, jadi terlalu sedikit. Allahu Akbar. Jadi nanti ini kan kita bisa lihat bahwa errornya akan seperti ini nanti error. Misalkan, nah ini 2 giga, ini 2 giga. Nanti 2 giga masih kurang gitu kan, karena ini masih spek biasa lah. Nanti mungkin kalau yang production kita butuh 4 giga. 4 giga itu ya lebih mahal lagi kan, karena itu. Jadi kita sebenarnya nggak akan minta berapa, tapi untuk operasional kan kita tetap harus hidup nih servernya. Jadi mintain pak aja. Kan? Kalau impaknya dari IWA antum, jadi IWA antum itu bagaikan darah bagi kita gitu, dari Kominfo dan bagi bidang-bidang lainnya. Tapi ini sudah run lagi. Ya, wow. Kekuatan udah 27 ya semuanya sudah ya. Ana masuk enggak? Dan ada Jaka. Kami di web mah lancar. Masa di browser gitu, di HP mah tadi rada sesat. Udah sesat ya, karena biasanya HP mah beda-beda lah. Lu masih. Ada yang masih belum daftar? Itu nanti Kang mau, kalau tadi teh sempat pertama gagal, kedua itu jadi 2 akun enggak? Itu siapa namanya? Arif P pakai P. Tadi kalau belum sukses mah nggak akan masuk. Iya. Harusnya. Kalau sudah ada berhasil daftar. Oh itu ada ya. Ada 1 ya. Kalau misalkan daftar lagi ya harusnya 1 gagal. Ada yang belum? Emailnya biasanya unik. Nanti emailnya di set unik kan? Iya unik. Jadi error pasti. Emailnya di set unik pasti nggak akan bisa masuk. Nggak ada terdaftar gitu. Jadi kita ini test on production nih. Biasa Tes langsung. Login di 2 tempatnya. Biasa. Nah. Ana tak acan diverifikasi dong. Nyatakan sadayana ge tacan. Mana error teh ya? Tadi error dulu. Ya, mohon maaf. Dead is dead. Ada semuanya. Siapa yang belum registrasi? Ane mau bisa dilanjut. Yes. Bisa dilanjut atau stop sampai sini? Bisa dilanjut. Tapi ini maksudnya ada yang, apakah ada yang belum login, belum dapat token, belum daftar, ada yang sudah daftar semuanya? No aya heula we atuh. Oke, kalau gitu soalnya nanti ada mau Oke, yang sekarang ya bismillahirrahmanirrahim. Oke, semua user. Oke, 40, 21, 40. Silakan. Ya, pasti dead lah. Biasanya dead. Tapi ya kita coba aja. Oke, berhasil. Silakan. Vote. Sudah. Real count. Sudah berhasil buat token. Jumlah pemilih yang belum voting 5. Berhasil tokennya. Langsung memilih ya ini ya? Ya, langsung milih. Oke, klik on 2 kandidat 2. Voting sudah voting 3. Klik di sini untuk memilih. Sudah selesai. Ya, sudah. Pilih Naruto. Kakashi ya. Lebih beja tuh. Iya mah contoh, tak gua. Pilih nomor 1. Kemarin masa nomor 2 tahun 2000 kemarin. Nah-nya iya lah. Belum voting, ada yang belum voting. Coba Anda lihat. Saya udah Arif ya, coba dicek. Saya sudah.
Yang belum diverifikasi coba Lika. Itu yang udah atau belumnya ketahuan nggak Kang siapa-siapanya? Iya, Enggak. kelihatan di sini kelihatan yang belum verifikasi, belum sih nggak kelihatan siapa yang belum. Karena kan kita nggak ada data, nggak boleh juga udah diverifikasi semuanya ada 28. Oke, harusnya ada 28 sih. Kita lihat. Kalau pilihan untuk tidak memilih disediakan tidak? Abstain. Ya udah, jadi tunggu expire aja. Oh, tunggu expire aja. Oh, jangan iya. memilih. Okay. Jangan memilih aku. Misalkan teh, ya udah jangan milih. Kalau aku sih yes suaranya. Oke ya. Enggak. Jumlah pemilih 23, sudah voting 3, belum voting. Sudah voting 20, belum voting 3. Itu belum voting, nunggu serangan Fajar kayaknya tuh. Serangan Fajar ini pasti. Fajar serang. Saya nggak akan nyerang-nyerang tapi saya nggak akan nyerang. Enggak, ini di sini masih ada sesuatu yang saya lihat agak baru juga sih buat teman-teman mungkin ya. Nanti ada copy namanya, tokennya, di paste untuk kemudian udah siap gitu kan. Ini butuh proses, betul. Jadi mungkin latihan beberapa kali seperti ini perlu dilakukan beberapa kali. Iya, sama ini pasti SOP-nya. Cukup keren ini. Sudah milih. Satu orang belum voting. Naruto sama. Sama. Satu lagi sama. Trouble Yes? di chat katanya trouble. Oh, ada trouble. Oke. Itu abstain aja. Ada yang abstain. Expire token. Oh, expire token itu teh yang expire teh atau gimana? Expire 8 jam, tapi kalau sebelum 8 jam ya gitu. Tadi di setnya 8 jam. Ya, 8 jam by Ini default. bagusnya tetap diadakan untuk abstain. Yeah. Karena untuk biar tahu jumlah dari peserta gitu yang memilih atau tidak. Ini perolehan akhirnya misalkan udah tutup jam sekian misalkan ya. Kasih waktu 20 menit misalkan ya. Ini perolehan suara Naruto 12. Hatake Kakashi 12, jadi abstain. Kalau abstain. Seri berarti kan? Oke. Kalau seri berarti kita ulangi lagi. Waduh. Nah, gitu. Kalau seri udah ulangi lagi gitu, gimana sampai mendapatkan pemenangnya gitu, di suite nanti. Nanti kan nggak boleh kayak gini, nanti aslinya itu akan diulangi lagi. Oh, ternyata masih ada, kan kita mencari pemenang istilahnya. Satu kali lagi gitu, terus aja gitu terus. Kategori misalkan ada pemilihannya bisa pakai kategori, misalkan sekarang milih ketua ini ada beberapa sesi, berarti sekarang ada misalkan ini bisa juga ya, ini biasanya di RT RW atau di OSIS ada yang beda-beda soalnya. Misalkan sesi pertama itu ada memilih ketua OSIS, ketua RG misalkan ya. Sesi kedua adalah memilih wakil, ada mikil juga milih OG, kemudian milih bendahara, ketua, sekretaris, bendahara gitu ya, sageng, sasetan misalkan teh. Ya itu berarti ada 3 sesi. Berarti satu orang mendapatkan 3 token. Seorang ketika registrasi dia dapat 3 token. Nah, misalkan kita muscab itu milih ketua, sekretaris, bendahara misalkan ya. Ini itu ada 3 sesi berarti. Nah, ini kebetulan 1 aja. Maka pilih kategori. Kalau ini kandidat, data pemilih. Jadi seperti itu. Jadi nanti bisa latihan-latihan bisa lah istilahnya, nanti tinggal ini yang belum voting ini Syahid Ahmad. Nah, ini ada masalah misalkan ini dianggapnya abstain. Dianggapnya ya tidak sah, misalkan ada trouble. Ini misalkan ayah HPD Kang Syahid nambut heula ceng teh anu garwa nambut heula nu putra gitu, tuang putra nyungkeun deui. Nah, gitu misalkan tehnya. Jadi 6 Januari sekarang 2141 maka akan expire itu 7 Januari jam 5.41 jadi 8 jam. Gitu. Jadi ini sudah melakukan, tapi kita tidak tahu ini siapa. Misalkan ini Irham M. Ini milih siapa, tapi tokennya sudah dipakai. Saya tidak tahu, admin tidak ada dikasih kemampuan untuk melihat siapa, milih siapa, tidak gitu. Itulah ikhwatu iman sekalian. Ya nanti ada. Kang Endi berarti kan ini semua dirancang lebih tepat guna ketika kita tidak bisa tatap muka berartinya. Yes. Lebih tepat guna. Nah ini
Berarti hal-hal teknis seperti ini sepertinya waktunya harus lebih lama ya. Maksudnya lebih lama tapi kita bisa di mana saja gitu. Asal yang dapat token itu kan. Betul. Nah, itu betul. Terobosan ini bagus. Sip. Ya, Tapi Kang Arif untuk muktamar offline juga, ini kan misalnya nanti ada deadlock di musyawarah mufakat juga bisa digunakan sih, jadi opsi. Jadi gitu. kita tidak pulang jam 3 malam lagi nanti. Nah, itu kan yang membuat lama itu sampai 1 jam penghitungan itu. Prosesnya. Menteri manggil seorang-seorang gitu. Apalagi ini kan di hotel sangat terbatas sebenarnya. Oh iya betul waktu ya. Waktu juga kan berharga 1 menit juga udah dihitung 1 jam 1 hari, mungkin bayar lain mahal. Kecuali kalau bidang kesekretariatan panitia muktamar itu siap standby sampai subuh lagi. Wah. Gak. Masya Allah. Ngeri. Aduh. Jadi gitu mungkin silakan kalau ada pertanyaan mengenai proses, mengenai fitur, nanti kita akan tampung, nanti kita akan Jadi untuk enhance. usulan abstain tadi, memang walaupun wajar dan ada aja dalam sistem voting, tapi kalau menurut saya sih tidak usah kalau di sistem ini. Ini kan udah susah login, susah bikin token, kok malah abstain sih gitu. Jadi tidak logis kalau menurut saya untuk kemudian abstain gitu. Dia kan juga mewakili cabangnya, tentu orang yang pilih lah berdasarkan kesepakatan dari pimpinan yang dia wakili begitu. Iya. Itu sih. Itu kan nanti misalkan ada masalah seperti, Kang ini saya nggak bisa login ataupun apa gitu ya. Nanti kan itu HP-nya bisa minjem ke temannya. Yang penting kita tahu email dan password gitu kan. Kang Imah HP-nya abi mah cinit-cinit kene, misalkan tadi kan HP-nya belum sekolah ya, jadi nggak pintar, jadi belum smart. Belum sekolah dia jadinya, tapi belum kuliah, jadi bisa pakai HP temannya aja yang bagus atau kan ya, misalkan udah pinjam dulu. Bisa lah, atau panitia menyiapkan laptop ya beberapa mungkin. Iya, bisa itu bisa salah teknis. Jadi karena kan sekarang ceritanya kita ya beda-beda lah, tapi mungkin kalau ada masalah HP-nya bisa pinjam dulu, tapi kan kita udah ngasih waktu 8 jam. Walaupun 8 jam misalkan e-voting ini dibatas prosesnya setengah jam gitu kan misalkannya. Oke, dari misalkan itulah 1 jam dari daftar sampai ke vote. Misalkan untuk pendaftaran setengah jam, misalkan jam 4 kita jam 4 sore silahkan antum para peserta musyawarah cabang misalkan mendaftarkan akun antum supaya jadi peserta e-voter. Oke, setengah jam kita kasih waktu, misalkan terserah ya, misalkan setengah jam ataupun 45 terserah. Let's say 30 menit, jam 4.30 beres ya, udah semuanya oke. Kita udah verifikasi, semuanya sudah verifikasi akun-akun tersebut bahwa betul bahwa ini adalah peserta muktamar atau peserta musyawarah yang betul, musyawarah cabang benar. Oke, dibukalah, dikasih verifikasi semuanya, verifikasi. Oke, sekarang mah 1, 2, 3 treat, silahkan milih gitu. Let's vote. Ya udah. Kayaknya ada gitu satu yang mengganjal, punten. Untuk proses terkadang kan sebelum mufakat itu kan proses balonnya, tadi balon. Nah, apakah balon itu misalkan kita votingnya kan belum ada nih kandidatnya. Untuk memilih kandidat itu apakah bisa maksudnya votingnya itu mensetorkan nama atau bagaimana nanti ke depannya atau bagaimana ini? Untuk balon itu terserah juga sih sebenarnya. Sama juga sebenarnya pemilihannya akan seperti ini juga, tapi mungkin sesinya ini adalah balon misalkan. Nanti tapi kan kalau balon bukan tidak ada, maksudnya belum ada pilihan tuh, misalkan siapa dan siapanya. Kalau balon kan kita menyetorkan nama. Menyetorkan nama. Ini? Ya sama aja. Nanti prakteknya nanti misalkan pertama tidak bisa ini karena calonnya belum ada ceritanya. Pasti misalkan ke panitia, misalkan dari PJ ini menyetorkan balon-balon, si anu kan balon itu hanya menghitung saja bahwa si anu menjadi calon gitu kan. Nanti bisa praktek. Kalau balon bisa secara manual sih nanti dari PC atau gimana itu.
Kan itu Misalnya jangan hanya per orang. menyetorkan. Balon itu kan hanya menyetorkan bahwa ini loh balonnya, bukan untuk nanti jadi calon kan, dipilih ini mah. Ini mencalonkan si A, si A, si A, si A, misalkan ada 10, oke, balonnya seperti ini, nanti kita masukkan misalkan balonnya sudah ada, di panitia ada 10 orang, 10 balon, atau 5, balonku ada 5, misalkan ya, di PCT, masukkan aja sama Mimin dan Momot, ke e-voting ini ada 5 balon, jadi pertama kita milih balon dulu, udah semuanya, ternyata dari 5 balon itu meledak 1, itu kan tinggal 4, balonku tinggal 4, berarti. Ya. Tapi begini Kang, maksudnya kita kan mengantisipasi kan untuk skala PC atau PD mungkin kan nominalnya tidak banyak lah gitu ya. Tapi untuk skala muktamar barangkali dari setiap PD kan pengen nih munculin namanya misalkan kadernya. Nah, apakah untuk mengakomodir itu, apakah nanti ya tadi kalau manual sih ya beres sebenarnya urusannya. Cuman kan bukan mengusulkan nanti nambah kerja lagi ya, maksudnya apakah adanya aplikasi pilihan untuk menyetorkan balon gitu dari setiap PD via aplikasi ini gitu. Oh, bisa. Ya, Itu mah bisa. usulan bisa. tambah fitur paling itu. Oh, fitur ya. Bisa kita tambah fitur nanti, nama balon gitu. Bisa. Seperti Google Form nanti. Hanya Wanipiro aja, Wanipiro. Aduh, jadi nambahan damalan Junaga. Iwa menjadi darah kita. Iwa, Gramayar Iwa Muktamar gitu yang belum kasarnya. Iwa menjadi darah kita, pemuda Persis. Kang Kominfo balik itu mah cuman saran aja, Kang, bukan beramal maksud nambahan damalan putun. Ditampung, enggak apa-apa. Tapi bagus, sarannya bagus. Bagus, bisa. Jadi bisa mengakomodir kita. Oke, kita akan akomodir tampung untuk seperti itu, bisa. Kita bisa lah. Siap. Jadi nanti balon itu jadi masuk ke database dan akan jadi inilah kandidat balon. Nah, bisa. Jadi nanti ada himbauan misalkan balon boleh diajukan per PD atau per PC, misalnya nanti ada ketentuan mungkin di tata tertib misalkan nanti diatur dulu ya. Jadi ya tergantung. Jadi mungkin tim Kominfo hanya bisa memberikan mungkin skenario-nya akan seperti ini, diarahkan supaya tidak ngato gitu kan kemana-mana. Berarti nanti misalkan ini linknya untuk mengalonkan balon gitu kan, misalkan silahkan nanti akan dibagikan linknya, misalkan ada nobar gitu ya, s.id balonku misalkan silahkan nanti dia akan input seperti Google Form lah, misalkan harap yang memilih itu, yang mencalonkan balon itu adalah PC, satu PC misalkan satu ya, kan itu satu PC itu tergantung dari kuota gitu ya misalkan ya, tapi tetap satu PC itu satu balon. Nanti masuk, itu mengajukan satu balon, nanti masuk ke e-voting ini, aplikasi e-voting, nanti otomatis dia masuk ke data kandidat. Ya. Oke. Nanti misalkan maksudnya ada 10. Mengakomodir begini, Kang. Jadi bikin balonnya itu kita bikin sistem untuk balon. Nah, barangkali kan setelah balon itu ada mufakat, berarti voting kita tidak bisa dilakukan gitu maksudnya. Oh iya. Oh iya. Bisa. Gitu. Jadi intinya tetap aja diajukan itu via aplikasi, via e-voting ini, kemudian akan masuk ke database, dikirimkan tersebut, nanti ditampilkan di seperti ini lah. Seperti tadi ya. Mana ya? Seperti tadi di data kandidat. Nah, seperti data kandidat mana. Nah, sinilah misalkan data kandidat. Maka ini balonnya itu ada di sini, otomatis kasarnya itulah. Beng kandidat. Nah, ini balon kita. Oke. Foto iman sekalian para musyawirin cabang. Masih hitam loading langsung tadi udah. Nah, iya misalkan ini balonnya kebetulan misalkan. Nah, ini balonnya yang pertama adalah Ustadz Narto dan kedua Ustadz Akashi misalkan. Sudah terlihat ya seperti ini, nanti sama aja sih, nanti kasih foto. Tapi mungkin nggak ada fotonya karena kan cuma nama-nama saja gitu. Nanti misalnya selfie dulu jepret. Iya bisa, tapi ya bisa. Itu possible. Bisa dilakukan. Itu. Oke, sip. Foto iman sekalian. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi mengenai voting tersebut. Satu pertanyaan terakhir. Silakan.
Ya, kita batasi Kang Hendy ya. Siap. Sudah bisa? Ya, silakan. Ya. Kalau ya tadi ke aplikasi yang tadi gitu. Kalau kejadian yang kayak tadi, misal servernya mati ataupun terancam mati, ini sistemnya nyediain backup sistem atau enggak, Tad? Jadi kemungkinan kalau error lagi harus di-restore gitu. Enggak di-restore, kita nunggu beberapa saat aja. Nunggu beberapa menit supaya ya istilahnya kembali lagi seperti semula. Tunggu tadi kan beberapa, karena itu kan ceritanya seperti kita dalam antrian sih sebenarnya, seperti antrian kita mau BLT langsung kan dalam satu baris itu harusnya ada lima orang satu baris ini. Wah, itu ngantrinya jika keluar masjid lah. Kalau masuk masjid kan bersatu. Nah, kalau keluar bersama jadinya keluar bersama jadinya. Mang ini suaranya ini harus satu-satu mah. Oh, tersekan. Jadi itu karena antrian saja sih antriannya. Jadi si load balancernya ini kita kebetulan pakai Nginx jadi berat gitu. Jadi karena tiba-tiba dia mendapatkan banyak sekali user, nah sama seperti itu. Tiket-tiket yang lain juga sama lah seperti tiket gitu ya, atau pembelian tiket yang lain PLN, pendaftaran apa, karena diserang banyak user jadi ngulang lah banyak gitu. Jadi kalau antrian aja seperti antrian. Tapi kalau satu-satu ya bisa. Tapi itu yang aturnya nanti istilahnya load balancer. Ini kita ini nggak pakai load balancer, biasa aja. Belum diaktifkan aja. Kita ternyata ya seperti itu. Ya udah. Nanti kalau untuk muktamar ya kita akan siapkan. Ini kan ceritanya apa aja lah simulasi aja. Tapi nanti kalau simulasi bisa juga terjadi seperti itu. Tapi kita sudah akan testing lebih seksama lah, istilahnya ada stress test kasarnya, stress test, load balancer, kemudian performance test juga kita akan lakukan karena kasarnya itu ya. Hendy, kita doakan, ini screen dan kita doakan. Share-nya di off dulu karena masih blank. Yes. Ini karena masih blank, di off dulu supaya masih blank. Suaranya clear. Cek. Oke. Cek. Ya, sip. Cek. Ya udah ada. Halo. Ya, jadi ini seperti antrian. Jadi kita akan siapkan kalau untuk muktamar mungkin servernya yang agak high gitu ya performance-nya, CPU-nya, RAM-nya juga. Kemudian kita siapkan load balancer-nya yang mengatur supaya nanti ketika kedatangan banyak user itu kita bagi-bagi lah, ada 2 instan, mungkinnya ada 2 server, sehingga dibagi-bagi. Kalau yang satu penuh maka akan diarahkan kepada yang satunya lagi, dan seterusnya kita 1 atau 2 atau bahkan mungkin 3 server gitu. Jadi setelah itu ya kita udah beres, ya udah kita matikan aja dua-duanya. Nanti jadi yang setelah beres itu ya satu aja yang dipakai gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan iwanya dari para anggota masuk jadi bisa ngebiayaan lah ya. Membeli infrastruktur yang oke lah gitu. Jadi darah Iwa itu adalah darah kami istilahnya, darah kita semua. Nah, di antaranya untuk Kominfo juga untuk tim media center lah dalam membuat server infrastruktur yang baik. Oke. Itu mungkin. Baik, terima kasih Kang Hendy atas presentasinya. Baik, Iwa Taimur rahimakumullah, anggota Pemuda Persis di semua jenjang pimpinan. Alhamdulillah ini launching program e-voting sudah kita laksanakan, dan tadi kita sudah demo ya, alhamdulillah dari 23 yang verifikasi ya. Hanya 1 yang error tadi ya, Kang ini ya. Jadi bisa ya, dipakai insya Allah. Nanti insya Allah bisa disosialisasikan video tutorial e-voting ini, dan dibantu juga oleh seluruh bidang Kominfo di seluruh jenjang pimpinan supaya tutorialnya sampai ke seluruh anggota Pemuda Persis, karena kita berharap e-voting ini bisa dipakai juga baik offline ataupun online ya, tidak hanya online saja, bisa digunakan langsung di cabang, di daerah, ataupun
di pimpinan wilayah juga sampai nanti di Antrean. hari H Muktamar. Begini Kang Yandi, barangkali kalau ada pimpinan cabang yang akan muscap bisa jadi Mau bisa jadi apa namanya ya? prototype Awal lah. ya. Prototype. Jadi Prototype. Iya, harus bisa digunakan. Bagi pimpinan cabang yang project akan musyawarah cabang ataupun pimpinan daerah di mana saja yang akan melaksanakan musyawarah daerah bisa digunakan ini aplikasi e-voting ini. Kebetulan kalau daerah itu PD Kota Bandung ya di bulan Februari akan musda, bisa dipraktekkan sebagai prototipe. Jadi mudah-mudahan kalau berhasil insya Allah kedepannya bagus. Kalau ada kendala nanti juga bisa jadi masukan buat bidang Kominfo di pimpinan pusat Pemuda Persatuan Islam. Itu saja barangkali Kang Hendy ya. Iya, gitu. Terima kasih Ikhwatul Iman sekalian telah menghadiri Halakoh 6 ini di Kominfo. Jadi acara kita di Kominfo ini namanya Halakoh. Jadi ini udah selama 5 tahun sudah melaksanakan 6 kali Halakoh. Ini namanya Halakoh IT. Ada madrasah IT, ada Halakoh IT kita di Kominfo. Jadi kalau biasanya Halakoh itu yang membahas hadis, fikih gitu kan. Nah, ini khusus Halakoh ini bahas mengenai IT gitu. Dan tidak tertutup juga mungkin antum di PC atau di PD membutuhkan misalkan kita perlu bimbingan atau masalah apapun mengenai IT, Kominfo siap insya Allah membantu. Misalkan mau training apa yang membantu, sebenarnya banyak sekali yang akan di launchingkan gitu, diluncurkan oleh Kominfo ini, tapi karena waktunya kita hanya 5 tahun, kemudian kita memang waktu kita habis untuk anak online dan voting ini, sehingga hanya beberapa saja sih yang diluncurkan gitu ya, training kemudian masalah IT di seluruh PC, PD dan PW kita undang juga, tapi ya hanya segini saja yang dapat, tidak apa-apa. Saya tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah berputus asa. Yang penting kita tetap aja seperti yang Anda katakan, innama alaina al-balagh. Kita kewajibannya sudah dilaksanakan, yaitu menyampaikan, mengajak, berdakwah, terserah itu mau join atau tidak, tapi ya kita terus berdakwah gitu. Kemudian sebelum kita tutup mungkin dihidupkan dulu videonya, videonya gitu ya, biar kita foto-foto dulu, kita take one atau 2 kali shot. Anda lupa ini membagikan foto. Ada semuanya untuk ya. Diaktifkan videonya sekali lagi. Aktifkan videonya supaya kita bisa voting. Terus ini ya, senang episode bukan ya itu. Nah nih, sudah dihidupkan. Coba yang sebelah sini. Sudah. Coba dihidupkan videonya. Yang belum, halo. Oke lah, berarti kalau yang nggak dihidupkan berarti ya udah tidur mungkin ya. Atau malu. Oke, kita siap. Berarti ya. Kita atur dulu. Oke. Tidak terlihat tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu mana ya? Oke. Sebelah dia acan. 1, 2, 3. Oke. Kita cek dulu apakah ada fotonya, kayak bisa capek-capek ya. Mana ya? Jeng. Bla bla bla. Kita cek dulu mana ya mata. Jam baru ada 1 kan. Oke, sekali lagi posenya kita tambahkan lagi. Kita stop dulu sebentar,